Awalnya pemuda miskin ini hanya hobi melukis. Namun saat pria kaya ini terkesima, ia tak menyangka karyanya ditawar ratusan juta rupiah dan bikin hidupnya berubah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Hujan rintik-rintik membasahi atap seng kamar kos Ridho, menciptakan irama repetitif yang hampir-hampir menenggelamkan derit angin malam. Ruangan berukuran 3x3 meter itu lebih mirip gudang penyimpanan mimpi yang usang. Dindingnya dipenuhi oleh sketsa-sketsa arang di atas kertas koran, lapisan cat yang menumpuk dari berbagai periode, dan poster lukisan maestro yang sudah lusuh di ujungnya. Bau menyengat terpal basah, minyak cat, dan keringat bercampur menjadi satu, menjadi parfum khas kehidupan Ridho. Di tengah ruangan, dengan punggung membungkuk menghadap satu-satunya sumber cahaya, sebuah lampu neon 5 watt yang kerap berkedip, duduk Ridho. Usianya 22 tahun, tapi garis kekhawatiran di dahinya membuatnya tampak lebih tua. Di tangannya, bukan kuas halus, melainkan sepotong kuas cat tembok yang bulunya sudah kembang-kembang. Medianya pun bukan kanvas linen, melainkan selembar kardus bekas kemasan sepatu yang telah ia lapisi dengan beberapa lembar koran untuk menahan serapan cat. Lukisannya kali ini adalah pemandangan dari jendela kecilnya. Tumpukan atap seng berkarat, jemuran baju lusuh yang basah kembali oleh hujan, dan sepeta kali kecil yang kerap berubah warna, kadang kecoklatan, kadang kehijauan pekat, tergantung limbah apa yang dibuang pabrik tekstil di hulu. Ia melukis dengan gerakan cepat, hampir kasar, seolah ingin mengeluarkan semua beban di dadanya ke atas permukaan kardus itu. BRRRT. BRRRT. Getar ponsel murahnya di atas dingkluk kayu menyentaknya. Tangannya berhenti. Sebuah pesan dari Ibunda Sari terpampang di layar yang retak. "Du, Bu Guru bilang uang praktikum adeknya mundur lagi ya?" "Sama. Tagihan kosan kamu bulan ini Bu Yati nagih." "Sabar ya nak, Ibu lagi cari cucian tambahan." Nafas Ridho tersekat. Ia memandangi lukisannya yang suram, lalu memandangi tagihan listrik yang terselip di antara tiub catnya yang sudah kempes. Rp47.250. Angka itu terasa seperti gunung. Kuliah semester akhirnya di jurusan seni murni terancam mandek. Beasiswa kecilnya tak cukup menutupi biaya hidup di kota ini, apalagi membantu ibunya yang membanting tulang sebagai buruh cuci dan adiknya yang masih SMA. Matanya panas. Bukan oleh uap tiner, tapi oleh air mata frustrasi yang dipendamnya. Ia menatap kembali kardus di depannya. Kali kecil dalam lukisannya terlihat begitu muram, begitu tanpa harapan. Tanpa sadar, jarinya yang penuh noda cat menyentuh bagian tengah lukisan, di mana cat hitam dan coklat masih basah. Lalu, sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia mengambil sisa tiub cat putih yang nyaris habis dan sedikit biru ultramarine yang ia simpan untuk langit impiannya. Di tengah-tengah kegelapan kali yang ia lukis, dengan ujung kuas yang lebih halus, ia mulai membuat sebuah bentuk. Bukan sampah plastik atau busa sabun, tapi sebuah kuncup. Lalu, dari kuncup itu, dengan goresan penuh keyakinan yang tiba-tiba muncul, ia menciptakan sehelai, lalu 2 helai, kelopak bunga teratai yang mulai merekah. Ia memberikan sentuhan kuning cadmium tipis di tengahnya, dan cahaya putih murni di ujung kelopak, seolah-olah ada seberkas sinar matahari ajaib yang menembus awan gelap dan hujan, hanya untuk menyinari satu bunga itu. Untuk sesaat, ia lupa. Lupa pada tagihan, lupa pada utang, lupa pada cibiran teman-temannya yang menyebut seni tidak akan pernah mengenyangkan perut. Di dunia yang ia ciptakan di atas kardus bekas itu, ada keindahan yang keras kepala. Ada sesuatu yang bertahan. Tetesan air mata akhirnya jatuh, menimpa pinggiran kardus dan membuat cat di sana sedikit blur. Ridho tidak peduli. Ia menarik nafas dalam-dalam, aroma cat dan udara lembab memenuhi paru-parunya. Malam ini, ia mungkin masih pemuda miskin di kamar kos yang bocor. Malam ini, hidupnya masih terasa seperti kanvas kusam yang dipenuhi masalah. Tapi di tengah semua itu, seperti teratai putih di atas kardus bekasnya, ada sebuah keyakinan kecil yang terus tumbuh. Sebuah keyakinan bahwa suatu hari nanti, keindahan yang ia ciptakan ini akan berarti. Bahwa goresan-goresannya bukanlah sia-sia. Ia menyelesaikan bunga teratai itu, memberinya detail terakhir. Lukisan itu kini tidak lagi hanya gambaran kesuraman. Ia menjadi sebuah pernyataan.
Sebuah pertentangan. Kegelapan melawan cahaya. Keputusasaan melawan harapan. Ridho memandangi karyanya dengan mata lelah namun puas. Esok hari, masalah akan kembali mengetuk pintunya. Tapi untuk malam ini, di dalam kamar sempit yang beraroma mimpi dan kesulitan, ia telah menciptakan sebuah dunia di mana teratai bisa tumbuh di atas kali yang paling kotor sekalipun. Dan itu cukup. Untuk sekarang, itu cukup membuatnya terus bernapas, dan terus melangkah keesokan harinya, menuju nasib yang sama sekali tidak ia duga akan berubah selamanya. Suara klakson dan deru motor memecah kesunyian pagi di gang tempat Ridho tinggal. Bau tanah basah pasca hujan bercampur dengan aroma gorengan dari warung tetangga memenuhi udara lembab. Ridho sudah berdiri di depan wastafel umum, mencuci palet dan kuas-kuasnya dengan sabun cuci piring yang murah. Kardus bekas bertemakan, teratai di kali kelam, yang ia lukis semalam sudah kering, bersandar di dinding kamarnya seperti sebuah rahasia yang baru saja dilahirkan. Ridho. Bro. Suara itu datang dari ujung gang. Andre, seniornya di kampus, melangkah dengan gaya pede mengenakan jaket denim dan celana chino yang masih rapi. Rambutnya ditata apik. Berbeda sekali dengan Ridho yang rambutnya acak-acakan masih berantakan setelah begadang melukis. "Leg, gimana kabar?" Sapa Andre sambil menepuk punggung Ridho. Matanya sekilas menyapu kamar Ridho yang terbuka, dan Ridho bisa melihat sedikit nada kasihan di sana. "Lagi beres-beres karya buat pameran kampus besok." "Belum sempat mikirin, Bang," jawab Ridho jujur, mengeringkan tangannya di celana jeans yang sudah pudar. "Lagi fokus nyelesain tugas akhir." Itu bohong kecil. Sebenarnya, ia sedang berusaha mencari cara untuk membayar biaya pendaftaran pameran yang mencapai Rp200.000, uang yang baginya sangat besar. "Oh, gitu," Andre mengangguk, lalu masuk ke pokok pembicaraan. "Gue datang nih bawa kabar bagus. Lo inget kafe tempat kakak gue jadi manajer? The Urban Canvas, di daerah Kemang." Ridho mengangguk. Kafe itu terkenal mewah dan sering jadi tempat pameran seniman lokal. Ia pernah lewat di depannya, hanya bisa melongok dari luar kaca. Nah, mereka mau renovasi bagian dalam. Mau bikin satu dinding khusus sebagai focal point, dilukis mural gitu. Gayanya yang colorful, pop art, fun. Kakak gue tiba-tiba inget lo. Katanya anak seni murni yang jago gambar. Dia nawarin lo yang kerjain. Jantung Ridho berdetak sedikit lebih kencang. "Serius, Bang?" "Serius banget. Budgetnya untuk satu dinding yang ukuran 3x5 meter. Andre berhenti sejenak, menatap Ridho. 5 juta. 5 juta. Angka itu bergema di kepala Ridho seperti gong. Itu bisa untuk membayar utang ibu, untuk biaya pendaftaran wisuda, untuk beli cat yang proper, untuk bernapas lega beberapa bulan ke depan. Tapi, Andre melanjutkan, dan kata, "Tapi," itu terasa seperti pintu yang dikunci setengah. "Ada catnya nih. Pemilik kafe, orangnya spesifik banget. Dia mau yang cerah, ceria, gaya Kit Haring atau Basquiat ala-ala gitu. You know? Bebas sih. Tapi harus warna-warni, energik, bisa bikin mood pengunjung naik. Bukan." Andre menatap sekeliling kamar Ridho, lalu ke arah kardus bekas yang berdiri di dalam. Bukan yang gelap-gelap dan berat kayak gaya lo biasanya. Tawangannya jatuh. Ridho menelan ludah. Gaya lukisannya memang cenderung realis dengan nuansa muram, terinspirasi dari kehidupan sehari-hari yang ia tangkap. Ia lebih nyaman mengeksplorasi kedalaman emosi, ketimbang menciptakan karya yang fun dan ceria. "Lo pasti bisalah," bujuk Andre seakan membaca keraguan di wajah Ridho. "Ini kan cuma mural, bukan karya untuk museum. Pikir aja ini job freelance buat nambah portfolio sekalian nambah dompet. 5 juta, bro. Bisa buat apa aja." Pikiran Ridho berpacu. Ibu Sari dengan tangan yang pecah-pecah akibat deterjen. Adiknya yang malu karena belum bayar uang praktikum. Pak Yanto, pemilik kos, yang makin sering meliriknya setiap lewat. 5 juta adalah solusi ajaib. Tapi bisakah ia mengkhianati suara hatinya? Bisakah ia menyembunyikan jiwa seninya demi uang? Gue butuh waktu mikir, Bang, ucap Ridho akhirnya,
Suaranya parau. "Jangan lama-lama," kata Andre, "sudah berbalik akan pergi. Mereka butuh jawaban cepat. Deadline pengerjaan cuma 2 minggu. SMS gue ya kalau udah putuskan." Ia melangkah pergi, meninggalkan Ridho yang masih berdiri terpaku di depan wastafel, air keran yang menetes menjadi soundtrack bagi kekacauan di benaknya. Ridho kembali ke kamarnya. Matanya beralih antara teratai di kali kelam, yang penuh dengan ekspresi jiwanya yang paling tulus, dan sketsa kasar di buku gambarnya yang ia coba buat untuk mural, gambar-gambar stick figur menari dengan warna-warna primer yang terasa asing dan dipaksakan. Di satu sisi, ada sebuah teratai yang tumbuh dari kegelapan, murni dan penuh arti. Di sisi lain, ada 5 juta rupiah yang berkilau, menawarkan jalan keluar yang nyata dari semua kesulitannya. Ia meraih ponselnya, membuka pesan dari ibunya lagi. Ia membayangkan senyum lega di wajah ibunya jika ia bisa mengirimkan uang. Ia membayangkan adiknya bisa membeli buku baru tanpa malu. Tangannya mengepal. Dilema itu seperti cat hitam yang menetes ke tengah kanvas hidupnya, mengancam mengotori segala sesuatu. Haruskah ia menjual sedikit jiwanya sebagai seniman demi menyelamatkan keluarganya? Atau haruskah ia tetap setia pada gayanya, dan terus tenggelam dalam kesulitan yang mungkin membuatnya tidak bisa melukis sama sekali? Matahari pagi mulai menyinari gang, tapi di dalam kamar Ridho yang sempit, pertarungan antara idealismenya dan realitas keras hidupnya baru saja dimulai. Dan pilihan itu terasa lebih berat dari seluruh tube cat di dalam tas lukisnya. 2 hari berlalu sejak tawaran Andre. 2 hari yang diisi oleh keheningan yang tegang di kamar Ridho. 5 juta terus berputar-putar di pikirannya. Namun setiap kali ia mencoba membuat sketsa mural ceria untuk kafe, tangannya seperti menolak. Gambar-gambarnya terasa hampa, seperti badan tanpa nyawa. Pada malam kedua, frustrasi itu memuncak. Sketsa terakhir ia sobek-sobek dan lempar ke lantai. Ia merasa seperti pengkhianat terhadap dirinya sendiri. Di tengah amarah yang membara, matanya tertumbuk pada teratai di kali kelam yang bersandar di dinding. Cahaya lampu neon yang redup jatuh persis di atas kelopak bunga putih itu, membuatnya seolah berpendar. Ada ketenangan di sana, sebuah keteguhan yang justru ia butuhkan saat ini. Tanpa pikir panjang, Ridho meraih jaketnya yang tipis. Ia perlu melarikan diri dari dinding kamar yang terasa makin menyempit ini. Ia membungkus lukisan kardus itu dengan kain terpal bekas dan membawanya keluar. Tujuannya hanya satu. Kali di belakang rumah kosnya, sumber inspirasi sekaligus simbol dari keterpurukannya. Udara malam dingin menusuk. Ia duduk di bongkahan beton yang biasa ia duduki untuk melukis, memandang air kali yang hitam pekat, memantulkan cahaya bulan yang samar-samar. Bau anyir dan busuk menyengat, tapi malam ini baunya justru menenangkan, familiar. Ia meletakkan kardus lukisannya di pangkuannya, membuka bungkusnya. Dalam kegelapan, teratai di lukisannya itu tampak semakin hidup, semakin ajaib. Ia membandingkannya dengan realitas di depannya. Air yang statis, sampah plastik yang tersangkut di akar-akar pohon, kesunyian yang muram. "Kenapa aku tidak bisa seperti kamu?" bisiknya pada lukisan itu. "Tumbuh di tempat seperti ini, tapi tetap bersih, tetap indah." Pertanyaan itu menggantung. Tiba-tiba, sebuah ide liar muncul. Bukan untuk mural kafe, bukan untuk uang 5 juta, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk pameran kampus besok yang ia hampir putuskan untuk tidak ikuti karena tidak ada biaya. Ia merogoh tas lukis kecilnya yang selalu ia bawa. Di dalamnya tersisa satu kanvas kecil ukuran 30x40 cm, yang ia beli dengan sisa uang terakhirnya bulan lalu dan ia simpan untuk sesuatu yang spesial. Ia juga mengeluarkan cat minyak seadanya. Putih titanium, biru Prusia, umbra bakar, dan sedikit cadmium yellow yang nyaris habis. Dengan pandangan yang terfokus, Ridho mulai bekerja. Ia tidak melukis kali yang ia lihat. Ia melukis kali yang ia rasakan. Dengan kuas kecil dan pisau palet, ia menumpahkan kegelapan terlebih dahulu. Lapisan tebal biru Prusia dan umbra bakar yang ia sapukan dengan gerakan kasar, menciptakan tekstur seperti lumpur dan bayang-bayang yang dalam. Lalu, di tengah-tengah kegelapan itu, ia mengulangi motif teratai. Tapi kali ini lebih detail, lebih intim. Satu bunga teratai putih murni yang baru setengah mekar. Kelopaknya masih sedikit menggulung, rapuh namun kuat. Ia menggunakan sisa cadmium yellow untuk jantung bunganya,
titik kecil cahaya yang hangat. Dan dengan sentuhan jenius, ia menggunakan pisau palet untuk menorehkan garis-garis tipis putih titanium di tepi air yang gelap, menciptakan ilusi pantulan bulan yang nyaris tak terlihat, cahaya yang tersesat, tapi berhasil menemukan bunganya. Ia melukis dengan intensitas yang menghipnotis. Waktu berhenti. Andre, 5 juta, tagihan, semua menguap. Yang ada hanyalah dialog antara dirinya, kanvas, dan kegelapan di sekelilingnya. Ia bukan melukis untuk dijual, atau untuk memenuhi permintaan orang. Ia melukis untuk menyelamatkan dirinya sendiri malam ini. Karya ini adalah jangkar, adalah pernyataan bahwa di tengah segala tekanan untuk berubah, ada bagian dirinya yang tidak akan pernah ia kompromikan. Saat fajar mulai menyingsing, menampakkan wajah Kali yang semakin suram di cahaya pagi, Ridho menyelesaikan lukisannya. Ia menyapukan lapisan tipis medium glazing untuk memperkaya warna gelapnya. Lukisan itu, meski kecil, terasa monumental. Lebih halus, lebih dalam, lebih puitis daripada versi di atas kardus. Kebangkitan di rawa kelam. Begitulah ia membatinkan judulnya. Keputusannya akhirnya jatuh. Ia akan membawa kedua lukisan teratainya, yang di kardus dan yang di kanvas, ke pameran kampus besok. Biaya pendaftaran 200.000, ia akan menjual buku-buku seni langkanya, peninggalan almarhum ayahnya, ke tukang loak pagi ini. Itu keputusan yang menyakitkan, tapi ia merasa ayahnya akan mengerti. Ayahnya yang selalu bilang, karya seni yang lahir dari kebenaran hati, itu warisan yang tak ternilai. Sedangkan untuk tawaran Andre, ia akan menolaknya. Dengan hati berat, tapi dengan keyakinan penuh. 5 juta itu mungkin akan menyelesaikan masalahnya saat ini, tetapi menjual jati dirinya sebagai seniman mungkin akan membunuh sesuatu di dalam dirinya untuk selamanya. Dengan langkah lelah tapi ringan, Ridho membawa pulang 2 lukisan teratainya. Matahari pagi yang keemasan mulai menerobos celah-celah atap seng, menyinari wajahnya yang penuh dengan corengan cat. Di dadanya, ada kelegaan yang aneh, dicampur dengan ketakutan akan masa depan. Tapi setidaknya, malam ini, di atas kanvas kecil yang sederhana, sebuah teratai telah mekar sepenuhnya. Dan Ridho tahu, selama ia masih bisa menciptakan keindahan dari lumpur hidupnya, ia masih bisa bertahan. Esok hari, di pameran itu, dunia akan melihat karyanya. Apakah mereka akan mengerti? Ia tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, itu tidak terlalu ia pusingkan. Yang penting, ia mengerti. Pameran seni kampus itu ramai, tetapi bukan jenis keramaian yang bergemuruh. Suasana lebih menyerupai galeri kelas menengah. Hawa AC dingin, bisik-bisik sopan, dan klinking gelas air mineral. Stan-stan mahasiswa berjejer. Sebagian menampilkan karya yang terlihat terlalu bersemangat untuk terlihat avant-garde, sebagian lagi terlihat kaku dan teknis. Stan Ridho terletak di ujung, paling dekat dengan pintu darurat. Dekorasinya sederhana, kain hitam sebagai latar belakang, dan 2 buah lukisan yang dipajang di atas meja kayu bekas yang ditutupi kain putih. Di sebelah kiri, lukisan, teratai di kali kelam, di atas kardus, dengan tekstur koran yang masih terbaca samar-samar di pinggirannya. Di sebelah kanan, kebangkitan di rawa kelam, di atas kanvas kecil, dengan kegelapan yang lebih kaya dan teratai yang lebih halus. Sebuah kertas HVS bertuliskan judul dan harga dengan pensil terselip di depan masing-masing karya, 2 juta rupiah untuk yang di kanvas, dan 1.500.000 rupiah untuk yang di kardus. Angka-angka itu ia tulis dengan ragu-ragu, hampir malu. Ridho berdiri di belakang mejanya, tangan berkeringat, mencoba menyembunyikan ujung jari yang masih bernoda cat umbra bakar di saku celananya. Ia menyaksikan pengunjung lalu lalang. Sebagian melirik, mengangguk cepat, lalu pergi. Seorang dosen seni yang dikenal kritis berhenti sejenak, mengerutkan kening, dan menggeleng pelan sebelum berlalu. Hatinya seperti dicengkeram es. Aduh, Ridho, yang di kardus itu maksudnya apa sih? Kok medianya nggak proper? Bisik Tari, teman satu angkatannya, saat melintas. Kesannya amatiran. Ridho hanya tersenyum kecut. Penjelasan apalah artinya sekarang. Hampir separuh waktu pameran berlalu, dan rasa malu mulai berubah menjadi keputusasaan. Mungkin Andre dan yang lain benar. Mungkin karyanya memang tidak cukup baik, atau terlalu berat, terlalu kampungan,
untuk lingkungan seperti ini. Pikirannya mulai mengembara ke tawaran mural 5 juta yang ia tolak. Keputusan itu kini terasa seperti kebodohan yang naif. Tiba-tiba, keramaian di dekat pintu masuk seperti terdiam sesaat. Sekelompok orang memasuki ruangan, dikelilingi oleh beberapa dosen dan panitia yang terlihat sedikit grogi. Di tengah mereka, seorang pria menjadi pusat perhatian. Berusia pertengahan 40-an, rambut hitam rapi disisap ke belakang, mengenakan kemeja linen putih sederhana namun terlihat mahal, dan celana chino yang pas di tubuhnya yang tegap. Bukan soal pakaiannya, tapi auranya, sebuah kehadiran tenang yang penuh wibawa, seperti magnet yang menarik semua pandangan. Itulah Pak Samuel Wijaya, atau lebih dikenal di kalangan tertentu sebagai Pak Sam, CEO grup Semcorp dan kolektor seni ternama. Rombongan itu berjalan perlahan dari satu stan ke stan lain. Pak Sam sesekali berhenti, melihat sekilas, terkadang mengajukan 1-2 pertanyaan singkat pada mahasiswa pembuat karya. Jawabannya selalu diplomatis. Bagus, konsep menarik, tetapi nada datarnya membuat para mahasiswa yang mendengar bisa menebak bahwa tidak ada yang benar-benar menyentuhnya. Ridho, yang merasa stannya akan menjadi titik malu terakhir, berharap mereka akan melewatinya begitu saja. Tapi justru saat rombongan akan berbelok, pandangan Pak Sam tertangkap pada sudut stan Ridho. Kakinya berhenti. Dengan gerakan halus, ia mengangkat tangan, mengisyaratkan rombongan dan para dosen untuk terus berjalan. Silakan diteruskan. Saya ingin melihat sesuatu di sini sebentar, ucapnya suara yang dalam dan jernih. Dengan langkah pasti, ia mendekati stan Ridho. Ridho merasa seperti ingin menghilang. Pak Sam tidak langsung melihatnya. Matanya, yang tajam dan berwarna coklat gelap, tertuju pada 2 lukisan teratai itu. Ia diam cukup lama, sangat lama, hingga Ridho bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bukan hanya sekilas. Pak Sam membungkuk, mendekatkan wajahnya ke permukaan lukisan di kanvas, memerhatikan goresan pisau palet, lapisan transparan glazing di atas kegelapan. Kemudian matanya beralih ke versi kardus, menatap tekstur kertas koran yang menyatu dengan cat. Jari-jarinya yang bersih hampir-hampir menyentuh permukaan kardus, tapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah menghormati ruang karya itu. Kamu yang membuat ini? Suara Pak Sam akhirnya pecah, namun masih terfokus pada lukisan. Ya, Pak, saya, jawab Ridho, suaranya serak. Pak Sam akhirnya menoleh, memandang Ridho untuk pertama kalinya. Pandangannya tidak memandang rendah, tidak juga penuh pujian. Itu adalah pandangan analitis, seperti sedang menilai sebuah benda langka. Ceritakan pada saya tentang karya ini, tentang teratai di kali ini. Terkejut, Ridho menarik napas. Ia tidak menyiapkan pidato kuratorial. Yang keluar dari mulutnya adalah kejujuran yang polos. Itu kali di belakang tempat saya kos, Pak. Tempat yang kotor dan kumuh. Tapi suatu malam, saya seperti melihat kemungkinan lain. Bahwa di tempat yang paling gelap sekalipun, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Atau setidaknya, kita bisa membayangkannya tumbuh di sana. Pak Sam mengangguk perlahan. Matanya kembali ke lukisan. Kamu menggunakan kardus bekas sebagai media untuk yang satu ini. Sengaja. Ridho tersipu. Tidak juga, Pak. Saat itu yang ada. Saya tidak mampu membeli kanvas. Jawaban jujur itu justru membuat mata Pak Sam berbinar. Jadi, keterbatasan itu justru menjadi bagian dari pernyataan karyanya. Medium dan subjek yang menyatu, sesuatu yang indah yang lahir dari material yang dianggap sampah. Ia terdiam sejenak. Kamu memberi harganya 2 juta untuk yang di kanvas. Ridho mengangguk, malu. Saya tidak tahu harganya harus berapa, Pak. Pak Sam mengeluarkan kacamata baca dari saku kemejanya, mengenakannya, dan sekali lagi menatap lukisan dengan intens, seolah menghitung setiap goresan, setiap lapisan makna. Ridho, ya? Tanyanya, membaca nama di katalog kecil. Iya, Pak. Ridho, ucap Pak Sam dengan suara yang tegas namun hangat. Dalam dunia seni, harga seringkali bukan tentang ukuran atau medium, tapi tentang visi, tentang kejujuran narasi, dan tentang momen ketika seorang seniman berhasil menangkap sesuatu yang universal dalam cara yang sangat personal.
Ia menunjuk lukisan di kanvas. Karya ini memiliki semua itu. Ada teknik yang baik di sini, tetapi yang lebih penting, ada jiwa. Ada pergulatan. Dia berdiri tegak, melepas kacamatanya, dan menatap Ridho langsung. Saya ingin membeli lukisan ini. Tapi bukan 2 juta. Jantung Ridho berhenti. Saya tawarkan 150 juta rupiah. Dunia di sekitar Ridho seolah diam. Suara bising pameran menghilang. Angka itu mengambang di antara mereka, 150 juta. Ridho berpikir ia salah dengar. Mungkin 15 juta? Atau bahkan 150 ribu? 150 juta? Ulangnya, bagai orang bebal. Ya, Pak Sam mengangguk. Serius. Untuk yang di kanvas ini. Dan saya juga ingin membawa yang di kardus. Untuk itu, saya tawarkan 50 juta lagi. 200 juta rupiah. Kaki Ridho terasa lemas. Ia bergantung pada tepi meja. Ini harusnya mimpi. Atau lelucon yang kejam. Matanya berkaca-kaca. Pandangannya blur. Ia melihat wajah Pak Sam yang tetap tenang. Menunggu. Bertemu dengan Andre, senior saya, sebelumnya. Dia menawari saya pekerjaan mural seharga 5 juta. Gumam Ridho tiba-tiba, seolah otaknya mencoba mengaitkan realitas yang lama dengan yang baru yang tak masuk akal ini. Saya menolaknya karena harus mengubah gaya saya. Sekarang, senyum tipis akhirnya muncul di bibir Pak Sam. Keputusan yang sangat tepat. Ridho, 5 juta itu akan membunuh suara aslimu. 200 juta ini, ia menunjuk lukisan-lukisan itu, adalah karena kamu mendengarkan dan mempertahankan suara itu. Dari kejauhan, Andre yang kebetulan melihat ke arah stan Ridho, terpana melihat Pak Sam berdiri begitu lama di sana. Ekspresi cibiran di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh keheranan, lalu kecemburuan yang pahit. Bagaimana? Tanya Pak Sam, mengulurkan tangan. Apakah kita memiliki kesepakatan? Ridho melihat tangan itu, lalu melihat 2 lukisannya, buah dari keputusasaan, kegelisahan, dan keyakinan yang nyaris patah. Air mata akhirnya mengalir deras di pipinya, tetapi kali ini air mata kelegaan yang luar biasa. Ia mengangguk, tidak mampu berkata-kata, lalu menjabat tangan Pak Sam dengan tangannya yang masih gemetar dan kotor ket. Di jabatan tangan itulah, satu bab kehidupan Ridho yang penuh perjuangan dan keraguan ditutup, dan sebuah bab baru, yang jauh lebih gemilang, kompleks, dan penuh tantangan yang tak terduga, resmi dimulai. Sorotan dari Pak Sam bukan hanya membeli lukisannya, tetapi telah mengangkatnya dari kegelapan kali, ke dalam sorotan lampu panggung yang menyilaukan. Berita itu menyebar lebih cepat dari virus. Sebelum Ridho bahkan sempat menghubungi ibunya dengan tangan masih gemetar memegang cek awal dari Pak Sam, gosip sudah menguasai lorong kampus dan grup-grup media sosial seni lokal. Mahasiswa miskin jual lukisan Rp 200 juta ke Pak Sam. Keajaiban di pemeranan kampus. Dari kardus bekas ke kekayaan mendadak. Headline-headline sensasional itu diiringi foto-foto yang diambil diam-diam. Wajah Ridho yang masih syok, jabat tangan dengan Pak Sam, dan close-up 2 lukisan teratainya. Dalam sekejap, Ridho yang sebelumnya tak dikenal menjadi pusat perhatian. Namun, sorotan itu tidak selalu hangat. Justru, lebih banyak yang pedas. Di kantin kampus, Ridho mencoba makan siang sendirian seperti biasa. Tapi hari ini, bisik-bisikan dan tatapan tajam mengikuti setiap suapannya. Ia mendengar potongan percakapan dari meja belakangnya, suara senior-senior yang dikenalnya. Paling cumalak. Timing aja pas lagi ada konglomerat bosan. Gue lihat karyanya. Itu MAH biasa aja. Lebih bagus mural di toilet umum. Katanya media kardus bekas? Itu MAH bukan konsep, tapi modal receh. Tapi jadinya dijual mahal. Ya clever marketingnya si konglomerat itu. Tangan Ridho memegang sendok lebih kencang. Nasi di mulutnya terasa seperti pasir. Lalu datanglah Andre. Wajahnya masam, tidak seperti biasanya yang ramah. Ia langsung duduk di seberang Ridho tanpa permisi. Selamat ya, Rid. Jadi jutawan dadakan. Bang Andre. Itu bukan. Gue tahu, potong Andre dengan nada sinis. Kamu, jujur, kamu punya visi.
Tapi lo tahu nggak, di luar sana pada bilang apa? Mereka bilang lo cuma pion dalam strategi marketing Pak Sam yang baru. Dia sengaja cari seniman, liar, dari kalangan bawah, beli karyanya dengan harga gila-gilaan, biar jadi viral. Biar dia kelihatan seperti patron seni yang visioner. Dan lo, Andre menunjuk ke arah Ridho, cuma alat. Karya lo sebenarnya nggak ada nilainya segitu. Perkataan itu menusuk lebih dalam dari yang Ridho kira. Karena ada benih keraguan yang sama yang sudah mulai tumbuh di kepalanya sejak tadi pagi. Apakah ini semua nyata? Siapa yang bilang begitu, Bang? Tanya Ridho, suaranya kecil. Siapa aja? Gerutu Andre. Grup kurator independen. Beberapa seniman senior di Instagram. Mereka bilang ini fenomena instant artist. Cuma sensasi semusim. Tahun depan, udah pada lupa nama Ridho siapa. Yang inget cuma Pak Sam yang dermawan. Andre berdiri. 5 juta tadi lo tolak. Semoga 200 juta ini cukup buat bayar harga dirimu yang lo jual. Andre pergi, meninggalkan Ridho dengan luka yang menganga dan makanan yang tak lagi tersentuh. Konflik tidak hanya verbal. Di media sosial, perang opini berkecamuk. Di Instagram, seorang seniman kontemporer terkenal dengan 50k followers memposting story, "Seni bukan lotre." Sensasi membeli karya mahasiswa dengan harga ratusan juta, hanya merusak ekosistem dan menciptakan ekspektasi tidak sehat pada anak muda. Nilai sejati dibangun dengan proses panjang, bukan dengan satu momen viral. Saing. Postingan itu dibanjiri like dan komentar setuju. Di sisi lain, ada yang membela Ridho. Tapi pembelaan itu seringkali terdengar seperti belas kasihan. Kasihan si anak. Dari miskin jadi dikasih rejeki nomplok. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalimat, kasihan, dan rejeki nomplok, itu justru semakin mengerdilkan pencapaiannya. Seolah ini adalah charity, bukan apresiasi atas karyanya. Ridho membolak-balik ponselnya, membaca komentar-komentar itu di kamar kosnya yang tiba-tiba terasa sangat sunyi meski dunianya sedang ribut. Setiap pujian dari orang tak dikenal terasa hampa. Setiap hujatan terasa seperti kebenaran yang pahit. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah Pak Sam memang punya motif lain? Apakah karyanya memang tidak seberapa? Dan ia hanya kebetulan beruntung? Keraguan itu meracuni sukacitanya. Cek sebesar 50 juta sebagai uang muka tergeletak di atas meja, tetapi terasa seperti benda asing, seperti bukti dari sebuah kecurangan yang ia sendiri tidak pahami. Malam itu, ibunya menelepon. Suaranya menangis bahagia. Alhamdulillah, Nak, ibu tidak salah mimpi, ya? Terima kasih, ya, Du. Akhirnya susah payah ibu terbayar sudah. Mendengar tangis bahagia ibunya, Ridho merasa lebih hina. Ibu berpikir ini adalah hasil dari bakat dan kerja kerasnya. Ibu tidak tahu bahwa dunia sedang mengatakan bahwa putranya mungkin hanya seorang penipu yang beruntung, atau alat bagi orang kaya. Iya, Bu. Alhamdulillah, jawab Ridho, suaranya datar, mencoba menyembunyikan gejolak di hatinya. Saat ia menutup telepon, pandangannya tertuju pada 2 kanvas kosong baru yang ia beli dengan sedikit uang mukanya. Ia ingin melukis, ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa, bahwa ia memang pantas. Tapi ketika kuas menyentuh kanvas, tangannya kaku. Pikirannya dipenuhi oleh suara-suara tadi, biasa aja, cuma alat marketing. Ia membayangkan apa yang akan dikatakan orang jika ia membuat karya baru. Apakah mereka akan menertawakannya? Mengkritik lebih keras? Untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan menjadi seniman, kanvas yang putih itu menakutkannya. Ia takut kegelapan yang biasa ia lukis tidak akan cukup marketable. Ia takut cahaya yang ia buat akan dinilai terlalu klise. Ia meletakkan kuasnya. Cibiran dan kontroversi itu telah membangun sebuah penjara tak terlihat di sekelilingnya. Penjara yang terbuat dari ekspektasi, prasangka, dan keraguan diri yang melumpuhkan. 200 juta rupiah ada di tangannya, tetapi Ridho justru merasa lebih miskin, lebih rapuh, dan lebih tersesat daripada saat ia hanya seorang pemuda miskin dengan selembar kardus bekas dan sebotol cat. Keberhasilan yang seharusnya menjadi puncak, justru terasa seperti awal dari sebuah kehancuran. Dan musuh terbesarnya bukan lagi kemiskinan,
melainkan suara-suara di dalam kepalanya sendiri yang disuarakan oleh dunia luar yang terus bertanya, "Siapakah kamu sebenarnya?" Ruang pertemuan di lantai 25 gedung Semcorp terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit, memamerkan panorama kota yang megah. Ridho, dalam kemeja putih sederhana yang terasa asing di tubuhnya, duduk di hadapan meja kayu gelap yang begitu lebar hingga membuatnya merasa kecil. Di seberangnya, Pak Sam duduk santai tapi penuh wibawa, ditemani oleh seorang wanita parubaya berkacamata dengan ekspresi tajam, Nyonya Dian, pengacara dan kepala kurator koleksi pribadi Pak Sam. "Ridho, selamat datang," sapa Pak Sam dengan senyum hangat yang kali ini terasa lebih formal. "Ini Nyonya Dian. Dia yang akan membantu kita merancang kerjasama ke depan." Ridho membungkuk sedikit, gugup. Setelah badai kontroversi di kampus, pertemuan ini seharusnya menjadi pelabuhan yang aman. Tapi udara ber-AC dingin di ruangan ini justru membuatnya menggigil. "Terima kasih sudah datang, Ridho," ujar Nyonya Dian, langsung membuka folder di depannya. Suaranya datar, efisien. "Kami sangat terkesan dengan potensi yang Bapak tunjukkan. Pak Sam memiliki visi untuk tidak hanya mengoleksi karya Bapak, tetapi juga membangun karir Bapak. Untuk itu, kami menawarkan kontrak kerja sama eksklusif selama 3 tahun. Dia menyodorkan selembar dokumen tebal. Ridho matanya berjalan di atas baris-baris yang penuh istilah hukum. Kata-kata seperti hak eksklusif, hak penjualan, dan komisi melompat-lompat, tetapi intinya perlahan mulai jelas. "Intinya, Ridho," jelas Pak Sam, mengambil alih dengan nada yang lebih bersahabat, "saya akan menjadi patron dan manajer kariermu. Saya akan mendanai studio baru untukmu, bahan-bahan lukis pilihan, dan yang paling penting, sebuah pameran tunggal besar-besaran di Galeri Langit 6 bulan dari sekarang." Galeri Langit, nama itu membuat jantung Ridho berdebar. Itu adalah galeri paling prestisius di kota, tempat para maestro memamerkan karya. "Ini luar biasa, Pak," gumam Ridho, tak percaya. "Tentu, ada tanggung jawab di kedua pihak," sambung Nyonya Dian, jarinya menunjuk ke klausul tertentu. "Sebagai bagian dari persiapan pameran tunggal, Pak Sam, sebagai kurator utama, akan memiliki hak veto dan arahan kreatif atas tema, arah, dan seleksi akhir karya yang akan dipamerkan. Ini untuk memastikan kualitas dan koherensi pameran sesuai dengan visi kuratorial yang telah disusun." Ridho mengernyit. "Hak veto? Maksudnya?" "Artinya," jelaskan Pak Sam dengan lembut namun tegas, "kita akan bekerja sama erat. Saya akan membimbingmu. Pameran pertama ini sangat kritis. Ini akan menentukan posisimu di peta seni Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan insting. Kita butuh strategi. Misalnya, tema metamorfosis yang saya pikirkan. Dari kegelapan menuju cahaya. Itu narasi yang kuat dan mudah dicerna pasar. Karya-karya barumu nanti harus mengembangkan tema itu secara visual." Ridho terdiam. Metamorfosis memang terdengar bagus. Tapi, mudah dicerna pasar? Kalimat itu membuatnya tidak nyaman. Ia teringat omongan Andre tentang menjadi alat marketing. "Ada juga klausul non-kompetisi," lanjut Nyonya Dian. "Selama masa kontrak, semua karya Bapak harus dijual melalui kami. Bapak tidak boleh menjual karya secara independen atau mengadakan pameran lain tanpa persetujuan. Sebagai imbalannya, Bapak akan menerima tunjangan bulanan, plus 60% dari hasil penjualan setiap karya, setelah dikurangi biaya produksi dan pemasaran." Angkanya terdengar adil, bahkan sangat murah hati. Tunjangan bulanannya saja 5 kali lipat dari yang pernah ibunya hasilkan. Tapi sesuatu mengganjal. "Dan, jika saya punya ide tema lain? Atau jika ada karya yang saya buat di luar tema metamorfosis?" tanya Ridho hati-hati. Pak Sam tersenyum, seperti sedang mendengar pertanyaan polos dari anak kecil. "Tentu kita bisa diskusikan, Ridho. Tapi percayalah pada pengalaman saya. Saya telah membangun banyak karir seniman. Narasi, metamorfosis, ini sempurna untukmu. Masyarakat sudah mengenalmu sebagai si pelukis teratai dari Kali Kumuh. Sekarang, kita akan menunjukkan transformasimu. Dari gelap ke terang. Dari kardus ke kanvas premium.
Itu cerita yang akan menjual. Itu cerita yang akan menjual. Kali ini, kalimat itu mendarat dengan keras di telinga Ridho. Ia melihat keluar jendela, pada kota yang terlihat kecil dari ketinggian. Di sini, segalanya terukur, terstrategi. Berbeda dengan kamar kosnya yang berantakan, di mana lukisan lahir dari dorongan hati yang tak terduga. Namun, bayangan kebutuhan menari di depan matanya. Ibu yang bisa berhenti mencuci pakaian orang lain. Adik yang bisa kuliah dengan tenang. Hidup yang stabil. Dan kesempatan untuk pameran di Galeri Langit. Mimpi yang bahkan tak berani ia impikan. Keraguan dan godaan bertempur hebat. Nyonya Dian menawarkan pulpen. Kami bisa mulai dengan masa percobaan 6 bulan. Fokus pada persiapan pameran tunggal. Jika semua berjalan baik, kontrak akan diperpanjang. Pak Sam menatapnya. Matanya meyakinkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ridho, jangan biarkan suara-suara sumbing di luar mengganggumu. Saya percaya pada bakatmu. Izinkan saya membantumu mengarahkannya. Kalimat terakhir itu yang membuatnya goyah. Saya percaya pada bakatmu. Setelah berhari-hari mendengarkan cibiran, kalimat dari orang sekaliber Pak Sam seperti air di padang gurun. Dengan napas berat, menghilangkan bisikan hati kecilnya yang berteriak pelan, Ridho meraih pulpen. Tangannya sedikit gemetar saat ia membubuhkan tanda tangannya di atas garis bertitik, di samping tanda tangan Pak Sam yang sudah tercetap tegas. Selamat bergabung, Ridho, ucap Pak Sam, berjabat tangan erat. Perjalanan besar kita bersama dimulai. Ridho mencoba tersenyum, tetapi rasanya palsu. Saat ia keluar dari gedung yang megah itu, membawa kopi kontraknya, sinar matahari terasa menyilaukan. Ia telah mendapatkan segalanya yang ia butuhkan. Keamanan finansial, mentor berpengaruh, panggung utama. Tapi mengapa ia merasa seperti baru saja menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar lukisan? Seperti ia baru saja mengikatkan tali yang elegan namun kuat di pergelangan tangan kreativitasnya sendiri. Bayangan gedung Semcorp yang menjulang tinggi membayangi langkahnya saat ia berjalan pulang. Ia telah memasuki dunia baru yang gemilang. Namun, di dalam cahaya gemilang itu, ia mulai merasakan dinginnya sebuah sangkar emas. Kontrak itu bukan hanya selembar kertas. Ia adalah cetak biru dari hidupnya untuk 3 tahun ke depan. Dan Ridho, dengan hati berdebar-debar antara syukur dan kekhawatiran, mulai menyadari bahwa harga untuk mengangkat namanya ke langit, mungkin adalah kebebasan sayapnya sendiri. 6 minggu berlalu sejak Ridho menandatangani kontrak. Kehidupannya kini berlangsung di 2 dunia yang bertolak belakang. Dunia pertama adalah studio barunya, sebuah ruang luas di lantai 2 sebuah ruko yang disewa khusus untuknya oleh tim Pak Sam. Dindingnya dicat putih bersih, pencahayaan LED yang sempurna, rak-rak berisi kanvas linen impor, dan tabung-tabung cat minyak merek profesional berjejak rapi. Ada bau khas kayu, cat baru, dan udara bersih yang disaring AC. Disinilah ia seharusnya menghasilkan mahakarya untuk pameran tunggal, Metamorfosis. Dunia kedua adalah kehidupan sosial barunya. Andre, yang tiba-tiba menjadi sangat ramah lagi, sering mengajaknya nongkrong. Bukan di warung kopi pinggir jalan, tapi di kafe-kafe eksklusif di SCBD atau Senopati. Teman-teman baru, yang mengaku sebagai kolektor muda, blogger seni, atau anak konglomerat, memenuhi meja mereka. Percakapan berputar pada merek limited edition, lokasi klub malam terbaru, atau gosip tentang harga lelang seni tertentu. Malam ini, Ridho duduk di bar sebuah rooftop lounge. Di depannya ada segelas mocktail berharga Rp200.000, yang rasanya aneh di lidahnya. Ia mengenakan kaos putih polos merek tertentu yang harganya setara dengan biaya kosnya selama 3 bulan sebelumnya. Andre sedang bercerita dengan lantang tentang investasi karya seni digital. Lo harus diversifikasi, Rid. Jangan cuma terjebak di kanvas tradisional. NFT itu masa depan. Gue kenalin lo sama orangnya. Bisa bikin kolaborasi. Pasti laku keras. Teriak Andre di atas dentuman musik house yang pelan. Ridho mengangguk, mencoba terlihat paham. Tapi pikirannya jauh, melayang ke studio kosongnya. Di sana, 3 kanvas besar masih setengah jadi. Ketiganya adalah variasi dari tema yang sama. Figur-figur siluet yang perlahan berubah dari warna gelap menjadi cerah,
dengan unsur simbolis seperti sayap, bunga matahari, atau jalan berliku yang bermuara pada cahaya. Tema, metamorfosis, yang telah ditetapkan Pak Sam. Awalnya ia bersemangat, tapi semakin ia mengerjakannya, semakin karya-karya itu terasa seperti ilustrasi untuk sebuah konsep, bukan ekspresi dari jiwanya. Mereka terhitung teknis, tetapi kosong. "Bro, lo lagi melamun," sentil Andre. "Nikmatin hidup dong. Setengah tahun lalu lo masih melukis di kardus. Sekarang lo bisa pesan apa aja di sini. Itu progres." Ridho memaksakan senyum. "Iya, Bang. Cuma lagi kepikiran deadline karya." "Ah, santai. Lo kan sekarang punya backing dari Pak Sam. Dia pasti udah punya strategi promosi yang jitu. Lo cuma perlu produksi aja sesuai brief. Gampang." Produksi sesuai brief, kata-kata itu mengiris. Apakah ia sekarang hanya seorang produsen karya seni? Ponselnya bergetar. Notifikasi dari marketplace online, pembelian Anda telah dikirim. Sepatu sneaker limited edition, Rp8.500.000. Dadanya sesak. Ia membelinya tadi siang saat merasa frustasi dengan kanvas ketiganya yang tidak kunjung selesai. Dulu, saat frustasi, ia akan berjalan ke kali atau mencoret-coret kertas. Sekarang, ia membuka aplikasi belanja. Kesenangan instan itu seperti obat bius, menghilangkan kegelisahan untuk sesaat, tapi meninggalkan rasa hampa yang lebih dalam. Keesokan paginya, dengan kepala sedikit pening, Ridho masuk ke studio. Sinar matahari pagi menyinari partikel debu yang berterbangan di ruangan yang steril. Ia berdiri di depan kanvas pertama, mencoba untuk menghidupkannya kembali. Tapi tangannya kaku. Pikirannya penuh dengan suara, apakah ini cukup marketable? Apakah Pak Sam akan menyetujui palet warna ini? Apakah narasi metamorfosisnya sudah jelas terbaca? Dulu, melukis adalah meditasi, sebuah percakapan antara dirinya dan subjeknya. Sekarang, itu adalah sebuah presentasi bisnis yang harus ia persiapkan untuk disetujui oleh bosnya. Ia mengambil pisau palet, mencoba menambah tekstur kasar di bagian kegelapan sebagai simbol perjuangan. Tapi goresannya terlihat dipaksakan. Frustrasi, ia melempar pisau palet ke meja dengan suara berisik. Ia meraih ponselnya, scroll-scroll feed media sosial. Ada postingan seorang seniman jalanan yang ia ikuti, membuat mural besar di tembok kota tua dengan tema protes sosial. Karyanya mentah, berani, dan penuh energi. Ridho merasakan kerinduan yang menusuk. Kerinduan pada kebebasan berekspresi yang ia miliki dulu, saat satu-satunya penontonnya adalah dirinya sendiri dan air kali yang kotor. Tiba-tiba, pintu studio diketuk. Seorang kurir mengantarkan paket, sebuah monitor grafik canggih yang ia pesan minggu lalu seharga 15 juta. Ia membongkarnya dengan getaran kesenangan sesaat, memainkan fitur-fiturnya. Tapi setelah setengah jam, alat mahal itu terbengkalai di samping kanvas yang masih mandek. Alat itu tidak bisa memberinya ide, tidak bisa memberinya keberanian. Jerat kesenangan mulai mengencang. Gaya hidup baru, barang-barang mewah, pengakuan sosial palsu, semuanya adalah distraksi yang menjauhkannya dari inti dirinya sebagai seniman. Ia seperti seorang pelari yang diberi sepatu termahal di dunia, tapi lupa arah tujuannya, berputar-putar di dalam sebuah taman bermewah yang dikelilingi pagar tinggi. Di tengah kesunyian studio yang mewah itu, Ridho menatap bayangannya sendiri di atas kanvas putih yang belum tersentuh. Bayangan itu terlihat asing, seorang pemuda dengan pakaian bagus, dikelilingi kemewahan, tetapi wajahnya kosong, matanya kehilangan cahaya yang dulu selalu hadir saat ia melukis teratai di atas kardus bekas. Ia teringat kata-kata terakhir ibunya di telepon tadi pagi. "Du, ibu lihat di internet kamu sering keluar malam. Kerjanya jangan sampai terbengkalai ya. Nak, hati-hati jangan sampai terlena." Ibu, dengan kebijaksanaan sederhananya, telah melihat apa yang Ridho sendiri baru mulai rasakan. Ia sedang terlena. Terlena oleh gemerlap yang justru mengikis alasan awal ia berada di sini. Dengan perlahan, Ridho mendekati kanvas kosong itu. Ia mengambil sebatang arang, bukan kuas mahal. Dan dengan mata berkaca-kaca, ia mulai menggambar. Bukan sketsa untuk metamorfosis, tapi gambar sederhana. Sebuah kamar kos sempit,
Seorang pemuda membungkuk di atas selembar kardus, dan seberkas cahaya dari lampu neon yang berkedip menyinari tangannya yang sedang bekerja. Itu adalah gambar dirinya yang dulu. Dirinya yang miskin, yang berjuang, yang tulus. Saat ia selesai, air mata menetes, mengaburkan garis-garis arang. Ia tidak tahu apakah gambar ini akan pernah menjadi lukisan, atau apakah ia berani menunjukkan ini pada Pak Sam. Tapi untuk pertama kalinya dalam 6 minggu, ia merasa ada sebuah kebenaran yang lahir di studio ini. Sebuah kebenaran kecil yang rapuh, yang tertulis dalam arang, berteriak pelan di tengah kemewahan yang membisu, "Jangan lupa siapa dirimu." Jerat kesenangan itu nyata. Tapi di dalam hatinya, sebuah perlawanan kecil akhirnya mulai bersemi. Minggu-minggu bergulir, dan Ridho memaksakan diri untuk menyelesaikan 3 lukisan besar untuk metamorfosis. Prosesnya seperti menggali sumur dengan sendok, melelahkan dan hasilnya minimal. Setiap kali ia mengirimkan foto progres ke Nyonya Dian, balasannya selalu penuh revisi teknis, warna fasa transisi kurang smooth, atau simbol cahaya di sini perlu lebih dominan agar narasi transformasinya lebih jelas. Ridho merasa seperti murid yang tak pernah mendapat nilai sempurna. Di tengah tekanan itu, ia memutuskan pulang ke kampung halaman di sebuah kabupaten di Jawa Barat untuk beristirahat sebentar dan menemui ibunya. Perjalanan naik kereta ekonomi, pilihannya sendiri, meski Nyonya Dian menyarankan mobil sewa dengan sopir, membawanya kembali pada pemandangan sawah dan gunung yang ia rindukan. Namun, kepulangannya kali ini berbeda. Ia turun dari angkot depan rumah kayu sederhana yang ia tinggali sejak kecil. Tapi hari ini, sebuah mobil SUV mewah warna perak, hadiah, bonus awal kontrak, dari Pak Sam yang ia sendiri merasa tidak pantas, sudah terparkir di depan. Tetangga berkerumun, memandang dengan takjub dan sedikit cemburu. Wah, Ridho sukses sudah. Bawa mobil bagus. Seru Pak RT, menjabat tangannya erat-erat. Ridho tersenyum kecut, merasa seperti penipu yang datang dengan barang curian. Di dalam rumah, perubahan juga terasa. Ibunya, Sari, telah menerima transfer uang yang cukup besar darinya. Beberapa perabotan baru sudah ada, kulkas kecil 2 pintu, TV LED, dan sebuah mesin cuci. Tapi ibunya masih memakai baju rumah lusuh yang sama, dan tangannya yang pecah-pecah masih belum pulih benar. Makan siangnya ibu masak sayur asem sama ikan asin, kesukaan kamu, ucap Ibu Sari, tersenyum lebar namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Mobilnya tadi nabrak enggak? Duh, hati-hati nyetir, itu jalan kampung banyak lubang, tambahnya sambil menyendokkan nasi ke piring Ridho. Iya, Bu. Hati-hati, jawab Ridho singkat. Suasana terasa aneh. Ada jarak yang tak terlihat. Kepulangan itu berjalan lancar hingga malam hari. Ridho menunjukkan foto-foto studio barunya, galeri yang akan menjadi tempat pamerannya, pada ibunya. Ibu Sari mengangguk-angguk, tapi ada kerutan di dahinya. Duh, ibu lihat di telepon kamu sering di tempat yang... Wah, itu teman-teman kamu yang baru? Tanya ibunya sambil menyapu lantai meski sudah bersih. Iya, Bu. Dunia seni kan memang banyak koneksinya. Harus sosialisasi, jawab Ridho, membela diri tanpa disadari. Iya, ibu tahu. Tapi... Ibu Sari berhenti menyapu, menatap anak lelakinya. Jangan sampai kamu lupa dari mana asalmu. Du, uang itu bisa habis, tapi karakter tidak. Ibu lihat matamu yang dulu kalau cerita soal lukisan itu berbinya lain. Sekarang, kayaknya kamu capek sekali. Sentilan itu tepat sasaran. Ridho merasa tersinggung. Di kota, ia selalu harus tampil percaya diri, seolah semua di bawah kendalinya. Kini, ibunya justru melihat kerapuhannya. Saya tidak lupa, Bu. Justru karena ingat asal-usul, saya bekerja keras seperti ini, balas Ridho, nadanya mulai meninggi. Ibu tahu nggak? Pameran tunggal di Galeri Langit itu peluang seumur hidup? Semua orang mau kesempatan ini. Saya harus mematuhi aturan, mengikuti arahan. Itu namanya profesional. Aturan? Arahan? Ibu Sari memicingkan matanya. Dulu kamu melukis dari hati. Sekarang harus ada yang ngatur? Itu lukisan kamu atau lukisan orang lain? Itu bukan sesederhana itu, Bu. Bantah Ridho,
Frustrasi karena ibunya seolah tidak mengerti kompleksitas dunia barunya. Ini bisnis seni. Ada pasar, ada kurator, ada strategi. Saya tidak bisa egois hanya melukis untuk diri sendiri. Ada tanggung jawab sekarang. Pada Pak Sam yang sudah berinvestasi, pada diri saya sendiri untuk sukses. Sukses. Ibu Sari meletakkan sapu, suaranya bergetar. Sukses yang seperti apa, Nak? Yang membuatmu pulang ke rumah ibu dengan wajah setengah mati seperti ini? Yang membuatmu beli mobil mahal padahal ibu lihat kamu nggak bahagia mengendarainya? Ibu lebih suka lihat kamu pulang naik angkot seperti dulu. Tapi cerita dengan mata berbinar tentang lukisan baru kamu di atas kardus bekas. Jadi ibu malu punya anak yang sekarang punya mobil dan uang, teriak Ridho. Emosi yang terpendam selama berminggu-minggu meledak. Ibu lebih bangga saat saya miskin dan tidak bisa membantu ibu? Saat ibu harus cuci baju orang sampai tangan berdarah? Itu yang ibu mau. Diam yang menyergap begitu pekat. Wajah Ibu Sari memucat, seperti ditampar. Air mata menggenang di matanya, tetapi tidak jatuh. Ridho, bisiknya. Suaranya parau. Seberat apapun dulu, ibu tidak pernah malu pada kamu. Ibu bangga pada anak yang jujur pada dirinya sendiri. Uang dan mobil, itu benda. Ibu takut kamu jadi budaknya. Ridho menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang ibu yang sederhana. Ia melihat seorang perempuan yang melalui hidup yang keras, namun tidak pernah kehilangan kompas batinnya tentang benar dan salah, tentang jati diri. Tapi ego dan kebanggaan Ridho yang terluka terlalu besar. Rasa bersalah karena telah menyakiti ibunya bercampur dengan kemarahan karena merasa tidak dihargai. Baik, Bu. Kalau ibu pikir saya salah jalan, saya akan kembali ke kota. Biar ibu lihat nanti saat pameran saya sukses. Baru ibu mengerti. Dengan langkah gemas, Ridho mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar. Ibu Sari tidak menahannya. Hanya berdiri di depan pintu, tubuhnya kecil dan renta di bawah lampu neon kuning. Selamat jalan, Nak. Hati-hati di jalan, bisiknya, tapi Ridho sudah tidak mendengar. Perjalanan kembali ke kota di malam hari terasa seperti pelarian. Air matanya akhirnya tumpah, sebuah tangisan bisu untuk ibu yang ia sakiti, untuk diri yang ia hianati, dan untuk kebahagiaan yang semakin jauh, meski ia mengemudikan mobil seharga hampir setengah miliar rupiah. Konflik dengan ibunya itu bukan sekadar pertengkaran keluarga. Itu adalah pertarungan antara dua versi Ridho, yang satu didorong oleh ambisi dan penerimaan dunia luar, yang lain oleh hati nurani dan akar jati dirinya. Dan malam itu, dalam kemarahan dan kesedihannya, Ridho memilih untuk lari dari akarnya, semakin jauh masuk ke dalam labirin kesuksesan semu yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri. Pintu rumah kayu itu tertutup di belakangnya, meninggalkan seorang ibu yang patah hati dan sebuah pelajaran mahal yang belum siap ia terima. Kembali ke studio setelah pertengkaran dengan ibu, Ridho disambut oleh kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. 3 lukisan besar, metamorfosis, berjejer, seperti 3 raksasa yang menatapnya dengan tatapan hampa, menunggu untuk dihidupkan. Tapi sumber kehidupan itu, api kreativitas yang dulu selalu menyala bahkan dalam kemiskinan, sekarang seperti bara yang tertimbun abu. Ia mencoba. Hari pertama, ia berdiri 8 jam di depan kanvas pertama, yang menggambarkan sosok manusia setengah terbungkuk yang mulai tegak. Ia menambahkan detail, memperhalus gradasi warna dari hitam ke abu-abu. Tapi hasilnya datar, teknis, seperti gambar anatomi yang akurat namun tanpa jiwa. Nyonya Dian menyetujuinya via email. Bagus secara teknis. Lanjutkan. Pujian itu terasa seperti vonis. Karyanya hanya bagus secara teknis. Hari ketiga, kebuntuan itu berubah menjadi kepanikan. Pameran tinggal 3 bulan lagi. Jadwal yang ketat dari tim Pak Sam sudah menanti. Foto karya, pembuatan katalog, wawancara dengan media. Tapi Ridho belum memiliki satupun karya yang benar-benar ia anggap selesai dengan hati. Ia membuka tabung cat berharga mahal, mencampur warna dengan tepat sesuai panduan teori warna yang ia pelajari. Tapi saat kuas menyentuh kanvas, goresannya ragu-ragu. Ia membayangkan apa kata kritikus nanti. Ia membayangkan ekspektasi Pak Sam. Ia bahkan membayangkan cibiran Andre jika karyanya gagal.
Setiap keputusan artistik dibebani oleh puluhan suara di kepalanya. Pada hari kelima, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Ia mencontek. Ia mencari referensi karya seniman lain yang sukses dengan tema transformasi, mencoba meniru komposisi dan palet warna mereka. Hasilnya adalah sebuah kanvas yang secara visual menarik, tetapi terasa seperti bajakan yang buruk. Ketika ia selesai, rasa malu dan hina membakar pipinya. Ia menutupi kanvas itu dengan kain terpal, tidak sanggup memandangnya. Malam-malam diisi dengan insomnia. Ridho berjalan mondar-mandir di studio yang luas, dikelilingi oleh semua kemewahan yang kini terasa seperti makam bagi bakatnya. Ia membuka lemari pendingin kecilnya yang penuh minuman energi mahal, tetapi tidak ada yang bisa mengisi energinya yang terkuras. Puncaknya terjadi di akhir minggu kedua. Pak Sam melakukan kunjungan inspeksi mendadak. Ia masuk dengan langkah percaya diri, diikuti oleh asistennya yang membawa tablet. Bagaimana progresnya, Ridho? Tanyanya sambil matanya menyapu ruangan, berhenti pada 3 kanvas yang terbuka. Ridho, dengan mata berkantung dan baju yang masih ia pakai sejak kemarin, mencoba terdengar optimis. Sedang dalam proses, Pak. Yang ini sudah hampir selesai. Ia menunjuk ke kanvas kedua. Pak Sam mendekat, memeriksa dengan teliti. Ia diam cukup lama. Warna transisinya sudah lebih baik. Tapi, ia menunjuk ke area cahaya di sudut kanvas. Di sini, terasa seperti tempelan. Tidak organik. Seolah cahayanya bukan berasal dari dalam figur, tapi dari lampu studio. Ia menatap Ridho. Kamu terburu-buru. Atau, kehilangan koneksi dengan subjeknya. Tepat sasaran. Ridho menunduk. Ridho, kata Pak Sam, nadanya lebih lunak. Saya tidak membayarmu untuk menghasilkan karya yang aman dan biasa saja. Saya membayarmu untuk keajaiban yang kamu ciptakan di atas kardus bekas itu. Di mana keajaiban itu sekarang? Aku tidak tahu, Pak, jawab Ridho, suaranya serak. Aku mencoba, tapi semuanya terasa dipaksakan. Aku terjebak dalam tema ini. Pak Sam menghela napas. Seniman sejatilah yang bisa berkarya bahkan dalam batasan. Batasan tema justru bisa menjadi pemicu kreativitas. Jangan jadikan ini sebagai alasan. Kamu punya segalanya di sini. Ia menunjuk ke sekitar studio. Tidak ada lagi yang menghalangimu. Kecuali, mungkin dirimu sendiri. Kata-kata itu seharusnya memotivasi. Tapi bagi Ridho yang tenggelam dalam keraguan diri, itu terdengar seperti tuduhan. Seolah kemewahan ini adalah ujian, dan ia sedang gagal. Setelah Pak Sam pergi, meninggalkan janji untuk kembali dalam 2 minggu, Ridho mencapai titik nadir. Ia duduk di lantai dingin, memandangi kanvas kanas besar itu. Semuanya terasa asing. Ini bukan lagi tentang mengekspresikan diri, ini tentang memenuhi pesanan. Ia bukan lagi seorang seniman. Ia adalah tukang yang gagal. Dalam keputusasaan, ia melakukan sesuatu yang irasional. Ia merobek selembar kertas sketsa besar, dan dengan arang, ia mulai menggambar bukan rencana lukisan, tapi perasaannya. Garis-garis kasar, kacau, penuh amarah dan kebingungan. Ia menggambar dirinya sendiri yang terperangkap dalam sangkar emas, dengan tangan yang mencoba meraih kuas tetapi tertahan rantai yang terbuat dari uang kertas. Ia menggambar sosok ibunya di kejauhan, memalingkan wajah. Ia menggambar teratai di kali yang kini layu dan tertutup lumpur emas. Gambar itu jelek, mentah, dan penuh emosi. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa sedikit lega. Seolah ia telah mengeluarkan racun dari sistem kreatifnya. Namun, keesokan harinya, ketika ia melihat gambar itu di siang hari, rasa takut menghantamnya. Ini bukan bagian dari metamorfosis. Ini akan ditolak Pak Sam. Ini tidak marketable. Dengan tangan gemetar, ia meremas gambar itu dan membuangnya ke tong sampah. Krisis kreatif Ridho mencapai puncaknya bukan karena ia tidak bisa menghasilkan karya, tapi karena ia tidak lagi mempercayai suara hatinya sendiri. Ia telah mengizinkan suara orang lain, Pak Sam, pasar, kritikus bayangan di kepalanya, untuk menjadi kurator bagi jiwa seninya. Dan kurator-kurator itu sekarang saling berselisih, membuatnya lumpuh.
Dia berdiri di tengah studio mewahnya, dikelilingi oleh semua alat yang bisa membantunya menciptakan keindahan, namun merasa lebih kosong dan tak berdaya daripada saat ia hanya memiliki selembar kardus dan sisa cat. Batas waktu pameran semakin dekat, tapi kanvas yang paling penting, jiwa Ridho sendiri, masih terlupakan, teronggok seperti sampah di sudut ruangan, menunggu untuk ditemukan kembali atau dibuang selamanya. Untuk mengusir kepenatan, dan mungkin mencari validasi eksternal yang tidak datang dari lingkaran Pak Sam, Ridho memutuskan mengunjungi sebuah pameran kelompok kecil di sebuah ruang komunitas seni di kawasan tua kota. Pameran bertajuk Basa-Basi. Ini menampilkan karya-karya seniman muda independen yang mengeksplorasi kesenjangan sosial dan politik dengan gaya yang mentah dan blak-blakan. Suasananya jauh dari glamor galeri langit, lantai beton mentah, dinding bata ekspos, dan udara hangat yang hanya diusir oleh beberapa kipas angin berdengung. Ridho, mengenakan kaos hitam biasa dan topi yang menyembunyikan wajahnya yang lelah, menyusuri ruangan. Ia merasa seperti penyusup di dunia yang dulu akrab baginya. Karya-karya di sini berani, tidak sempurna, tetapi penuh energi dan amarah yang tulus. Sebuah instalasi dari kaleng bekas yang membentuk rantai besar, sebuah lukisan grafiti tentang penggusuran, foto-foto dokumenter buruh pabrik. Setiap karya berteriak sesuatu, tanpa peduli apakah itu marketable atau tidak. Di sudut ruangan, sebuah seri sketsa tinta menarik perhatiannya. Sketsa-sketsa itu menggambarkan detail tubuh, tangan yang pegal, mata yang sembab, punggung yang bungkuk. Bukan dalam gaya romantis, tetapi dengan realisme yang hampir brutal, menangkap beban fisik dari kehidupan kelas pekerja. Di bawah salah satu sketsa tertulis, "Luka yang tidak terlihat." Karya ini membuatmu diam cukup lama. Menyentuh sesuatu, ya. Suara itu datang dari sampingnya. Ridho menoleh. Seorang wanita berusia pertengahan 20-an berdiri di sana. Rambutnya diikat sembarangan, memakai kacamata tebal berbingkai hitam, dan mengenakan overalls biru yang penuh coretan cat. Di tangannya ada buku sketsa dan secangkir kopi kertas. Wajahnya tajam, pintar, dan matanya memancarkan kecerdasan yang kritis. "Iya," jawab Ridho, tergagap. "Detailnya sangat jujur." "Jujur, kata yang bagus," ucap wanita itu. "Kebanyakan orang bilang depresif atau terlalu negatif." Dia melangkah lebih dekat. "Saya Saras, kurator pameran ini, dan pembuat sketsa itu." "Ridho," balas Ridho, hampir-hampir tidak menyebutkan namanya. Tapi sudah terlambat. "Ridho." Saras mengulang, matanya menyipit. "Ridho, si teratai di Kali Kelam? Yang karyanya dibeli Pak Sam dengan harga gila-gilaan." Ridho merasa wajahnya memanas. Ia mengangguk pelan, bersiap untuk cibiran atau sikap menjilat yang biasa ia terima. Tapi reaksi Saras di luar dugaan. Dia mengangguk, lalu menatap sketsanya sendiri, kemudian kembali pada Ridho. "Saya melihat karyamu di pameran kampus dulu. Yang di kardus. Itu kuat." "Terima kasih," gumam Ridho. "Tapi," lanjut Saras, tapi, itu diucapkan bukan dengan nada menyerang, tetapi dengan penuh penasaran. "Saya juga mengikuti kabarmu. Galeri Langit, kontrak eksklusif, pameran tunggal, metamorfosis." Dia memiringkan kepalanya. "Bagaimana prosesnya?" "Masih sekuat dulu." Pertanyaan langsung itu membuat Ridho terpana. Tidak ada yang pernah bertanya seperti itu. Orang-orang hanya bertanya tentang uang, tentang kesepakatan, tentang kemewahan. "Sulit," akhirnya ia mengakui, suaranya nyaris berbisik. "Saya punya deadline, tema yang sudah ditetapkan." "Ah," desis Saras, seolah semuanya menjadi jelas. "Jadi kamu sekarang bekerja dengan brief, bukan dengan desakan hati." Dia menyeruput kopinya. Tidak heran. Dunia seni tingkat tinggi suka mengemas pemberontakan yang aman dalam bingkai emas. Mereka membeli jiwa liar, lalu menjinakkannya untuk pajangan ruang tamu. Kata-kata Saras seperti tamparan, tetapi tamparan yang menyadarkan. Ridho terdiam. "Mau lihat sesuatu?" tanya Saras tiba-tiba. Ia mengajak Ridho ke belakang ruang pameran, ke sebuah ruang kerja semrawut penuh kanvas, kertas, dan buku.
Di dinding, ada foto-foto karya Ridho yang diambil dari internet. Teratai di kali kelam, versi kardus dan kanvas, diprint dan ditempel di antara kliping koran dan karya seniman lain. Lihat, kata Saras, menunjuk pada karya Ridho yang di kardus. Ini. Goresannya mendesak. Pilihan medianya adalah pernyataan. Kegelapannya nyata, bukan dekoratif. Cahayanya kecil, tapi terasa diperjuangkan. Jarinya bergeser ke foto artikel tentang pameran tunggalnya yang akan datang. Dan sekarang, kamu di sini. Metamorfosis. Dari gelap ke terang. Dari miskin ke sukses. Narasi yang rapi, mudah dijual, dan sangat membosankan. Ridho tersentak. Membosankan. Ya, kata Saras tanpa ragu. Karena itu sudah diprediksi. Itu adalah dongeng yang ingin didengar oleh orang kaya, bahwa penderitaan itu sementara, dan akan berujung pada kesuksesan gemilang jika kamu bekerja keras dan punya bakat. Tapi hidup, dan seni sejati, tidak sesederhana itu. Terkadang kegelapan tetap gelap. Terkadang teratai itu layu. Terkadang yang tersisa hanya lumpur. Dan kejujuran untuk menangkap itu, kompleksitasnya, ketidakpastiannya, itulah yang membuat karya seni bernafas. Dia menatap Ridho. Kamu bilang sulit. Itu karena kamu sedang melukis untuk membuktikan sebuah tesis. Tesis Pak Sam. Bukan untuk mengeksplorasi sebuah pertanyaan, atau untuk menyuarakan kebenaranmu sendiri. Jiwa kamu hilang di tengah semua produksi mewah itu. Ridho merasa dadanya sesak. Setiap kata Saras seperti mengungkap rahasia yang ia ketahui sendiri, tetapi takut diakui. Apa yang harus saya lakukan? Saya terikat kontrak. Pamerannya sudah diumumkan. Saras mengangkat bahu. Hanya kamu yang bisa menjawab itu. Tapi ingat, Ridho, sejarah seni tidak diingat karena seniman yang paling patuh pada patronnya. Seni diingat karena yang berani mengatakan sesuatu yang baru, bahkan jika itu tidak nyaman, bahkan jika itu tidak laku. Dia menepuk bahu Ridho. Karya pertamamu berharga bukan karena harganya 200 juta, tapi karena itu jujur. Jangan biarkan harga itu menjadi rantai yang membungkam kejujuranmu. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Ridho pulang dengan pikiran berputar-putar. Kata-kata Saras, jiwa kamu hilang, bergema lebih keras dari semua arahan teknis Nyonya Dian atau motivasi bisnis Pak Sam. Malam itu, di studio, Ridho tidak menyentuh ketiga kanvas besar, Metamorfosis. Ia mengambil kanvas kecil, yang tersembunyi di bawah meja. Dan tanpa berpikir, ia mulai melukis. Bukan tentang transformasi yang indah, tapi tentang kebingungan. Tentang seorang pemuda yang berdiri di persimpangan, dengan satu kaki di atas tumpukan uang dan kaki lainnya terbenam dalam lumpur kali yang asli. Wajah pemuda itu terpecah, setengah tersenyum sombong, setengah lagi menangis dalam kesepian. Ia melukis dengan bebas, tanpa sketsa, tanpa rencana. Hanya emosi yang dituangkan ke Kate. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa terkoneksi lagi dengan apa yang ia kerjakan. Bukan karena ini akan masuk pameran, tapi karena ini perlu dilukis. Saras, dengan ketajaman dan keteguhannya, telah membuka sebuah celah kecil di dinding sangkar emas Ridho. Melalui celah itu, angin segar, dan kebenaran yang tidak nyaman, mulai berhembus masuk. Dan di tengah kebingungan itu, Ridho juga mulai merasakan sesuatu yang lain, sebuah ketertarikan, dan sebuah inspirasi baru, pada seorang kurator muda yang lebih memilih kebenaran mentah daripada kemasan mewah. Ketenangan semu yang dibawa oleh pertemuan dengan Saras segera dihancurkan oleh badai ganda. Badai itu datang hampir bersamaan, dari dua arah yang berbeda, dan menghancurkan sisa-sisa ilusi Ridho tentang dunia barunya. Badai pertama datang melalui media sosial. Suatu pagi, ponsel Ridho bergetar tak henti-hentinya. Notifikasi mention, tag, dan pesan langsung membanjiri layarnya. Dengan perasaan tidak enak, ia membuka salah satu utas viral di Twitter. Ada sebuah utas panjang dari akun anonim yang mengaku sebagai saksi dalam dunia seni. Utas itu berjudul, mengungkap skenario di balik sensasi, teratai kali kelam. Ulasannya rinci dan penuh dengan nada menggurui. Penulis mengklaim bahwa konsep awal, teratai di kali kelam, bukan sepenuhnya karya orisinil Ridho.
Penulis mengisahkan bahwa pada sebuah malam sebelum pameran kampus, Ridho dan beberapa seniornya disebutkan secara samar berdiskusi di sebuah warung kopi. Dalam diskusi itu, seorang senior, diduga kuat Andre, memberikan ide tentang kontradiksi visual dan metafora ketahanan dalam lingkungan kotor sebagai kritik sosial. Ide itu, klaim penulis, kemudian diadopsi Ridho tanpa memberi kredit, dan diwujudkan menjadi lukisan yang akhirnya dibeli Pak Sam. Jadi, sebenarnya yang jenius itu konsepnya. Bukan eksekusi si anak muda. Dia cuma pelaksana yang beruntung, tulis utas itu. Makanya, setelah dapat uang banyak, dia nggak bisa produksi karya sekualitas itu lagi. Karena sumber inspirasinya bukan dari dalam dirinya sendiri. Ulasan itu disertai screenshot gelap dari percakapan WhatsApp yang diedit, tapi terlihat meyakinkan bagi yang tidak jeli, dan foto blur Ridho dan Andre sedang duduk di warung. Utas itu langsung dibagikan ribuan kali, terutama oleh komunitas seniman yang sudah skeptis dengan kesuksesan instan Ridho. Tagar Ridho plagiat mulai trending. Ridho membacanya dengan tangan gemetar. Kepalanya pusing. Ia ingat malam itu. Memang benar mereka pernah ngobrol. Tapi obrolannya biasa saja, bukan brainstorm konsep. Andre hanya bilang, "Lo harus bikin sesuatu yang meaningful, nggak cuma pretty." Kalimat umum seperti itu. Tidak ada yang spesifik tentang teratai atau kali. Ini adalah distorsi kebenaran yang licik, dirancang untuk meracuni reputasinya. Ia mencoba menghubungi Andre. Telepon tidak diangkat. Pesan WhatsApp dibaca tetapi tidak dibalas. Pengkhianatan itu terasa pahit. Senior yang dulu ia kagumi, yang menawarinya pekerjaan mural, sekarang menusuknya dari belakang dengan senjata yang paling keji, keraguan atas orisinalitas dan integritasnya sebagai seniman. Badai kedua, yang lebih personal dan menghancurkan, terjadi di keesokan harinya. Ridho diundang ke kantor Semcorp untuk meeting persiapan media pameran. Ia datang lebih awal, dengan beban pengkhianatan Andre masih berat di pundak. Saat menunggu di ruang resepsionis, ia mendengar suara dari balik pintu setengah terbuka ke ruang rapat kecil. Suara Pak Sam dan Nyonya Dian. "Risiko reputasi karena kasus plagiat ini perlu kita damage control," kata suara Nyonya Dian yang tegas. "Plagiat?" Suara Pak Sam terdengar santai, hampir dingin. "Itu hanya noise dari kalangan yang iri. Justru ini membuat namanya lebih panas. Kontroversi itu bagus, Dian, asal kita yang kendalikan narasinya. Tapi secara seni, Anda sendiri yang bilang karya-karya barunya untuk metamorfosis kurang greget. Bahkan Anda bilang kehilangan keajaiban yang dulu." Ada hening sejenak. Lalu suara Pak Sam terdengar lagi, lebih rendah, tapi cukup jelas tertangkap oleh telinga Ridho yang terpasang kencang. "Keajaiban itu memang ada pada momen itu saja. Itulah yang saya beli. Sensasinya. Seniman miskin dengan karya masterpiece dari kardus bekas. Itu narasi emas. Saya tidak perlu dia menghasilkan dua teratai lagi. Saya hanya perlu dia tetap berada dalam narasi itu, sementara kita mengemas dan menjual evolusinya, atau ilusi evolusi, dengan baik." Pameran Metamorfosis. Ini bukan tentang seni Ridho yang sebenarnya. Ini tentang menyempurnakan produk Ridho untuk pasar kolektor yang haus cerita inspirasional yang mudah dicerna. Ridho merasa bumi berputar. Ia bersandar di dinding agar tidak jatuh. Nyonya Dian bertanya, "Jadi, jika setelah pameran ini minat padanya turun?" "Kita sudah untung besar," jawab Pak Sam tanpa keraguan. Lukisan pertamanya sudah naik nilai berkali-kali lipat hanya karena viralitasnya. Pameran ini akan memompa namanya lebih tinggi, dan kita akan jual beberapa karya di pameran dengan harga premium. Setelah itu, jika apresiasi pasar jenuh, kita bisa perlahan melepasnya. Masih banyak seniman mentah lain di luar sana yang bisa kita temukan dan angkat. Ridho hanyalah yang pertama dalam seri Semcorp Art Discovery yang saya rancang. Hanyalah yang pertama. Produk Ridho. Melepasnya. Setiap kata seperti pukulan palu godam ke jantung Ridho. Semua kecurigaannya, semua ketakutannya ternyata benar. Ia bukan seorang seniman yang dihargai. Ia adalah sebuah investasi, sebuah produk dalam strategi pemasaran yang cerdik.
Pak Sam tidak melihat jiwa dalam lukisannya. Ia melihat sebuah storytelling opportunity yang menguntungkan. Air mata panas menggenang di mata Ridho, tetapi kemarahan yang membeku mengeringkannya. Rasanya seperti semua oksigen di ruangan itu hilang. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan tempat itu sebelum ada yang melihatnya. Ia tidak masuk ke ruang meeting. Ia tidak sanggup. Di dalam taksi yang membawanya kembali ke studio, kedua badai itu bergabung menjadi satu badai besar dalam dirinya. Pengkhianatan Andre yang keji, dan penemuan akan niat sebenarnya Pak Sam yang lebih keji lagi. Ia merasa seperti boneka yang tiba-tiba menyadari semua benang yang menggerakkannya, dan melihat tangan-tangan yang memegang benang itu dengan senyum puas. Dunia yang dibangun selama ini, kesuksesan, kemewahan, patronase, runtuh berantakan, menunjukkan fondasinya yang rapuh, kepalsuan dan eksploitasi. Sesampainya di studio, ia menatap 3 lukisan metamorfosis yang hampir selesai. Kini, karya-karya itu terlihat seperti parodi yang menyedihkan. Mereka adalah simbol dari transformasi palsunya, dari seniman menjadi komoditas. Mereka adalah kebohongan yang akan dipajang di galeri langit. Dengan energi dari rasa sakit dan kemarahan yang mendidih, Ridho mengambil pisau palet. Bukan untuk melukis. Ia menghampiri kanvas pertama, dan dengan gerakan cepat dan penuh amarah, ia menggoreskan garis-garis besar melintang di atas sosok yang sedang bertransformasi. Ia merusaknya, mengoyak ilusi yang sempurna. Lalu, ia berhenti. Napasnya terengah-engah. Merusak karya bukanlah jawabannya. Itu hanya aksi destruktif belaka. Ia duduk di lantai, di tengah kehancuran reputasinya dan keyakinannya. Tapi anehnya, di tengah puing-puing itu, ada sebuah kelegaan. Kebenaran, meskipun pahit, telah membebaskannya dari ilusi. Sekarang ia tahu persis di mana ia berdiri. Ia tahu siapa musuhnya. Dan yang paling penting, ia tahu apa yang bukan menjadi tujuannya. Malam itu, di tengah keheningan studio yang terasa seperti reruntuhan, Ridho mengambil keputusan. Jalan di depan terlihat gelap dan menakutkan. Tapi lebih baik gelap yang nyata, daripada cahaya palsu dari sangkar emas. Ia akan menghadapi semuanya. Mulai dari pengkhianatan Andre, hingga kenyataan pahit di balik senyum Pak Sam. Ia telah ditemukan, bukan sebagai seniman hebat, tapi sebagai orang yang tertipu. Dan sekarang, saatnya untuk menemukan dirinya sendiri yang sebenarnya, sekali lagi. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidup Ridho. Ia tidak tidur, hanya duduk di tengah studio, dikelilingi oleh 3 lukisan besar, metamorfosis, yang kini terasa seperti monumen untuk kepalsuan dirinya. Goresan kasar yang ia buat di salah satunya menganga seperti luka. Sinar matahari pagi menyusup melalui jendela, menerangi debu yang berputar-putar dalam keheningan. Rasa mual masih ada. Rasa dikhianati dan diperalat masih membakar. Tapi di atas abu kemarahan, muncul sebuah ketenangan aneh. Ia sudah melihat kartunya. Sekarang, saatnya untuk memainkan gilirannya. Ia mandi, mengenakan kemeja putih yang paling sederhana yang ia miliki. Ia tidak menyentuh kopi mahal di lemari pendinginnya. Sebagai gantinya, ia merebus air dengan ketel listrik kecil dan menyeduh teh celup biasa, seperti yang selalu ia lakukan di kamar kosnya dulu. Ritual kesederhanaan ini memberinya kekuatan. Pukul 9 tepat, ia menelepon Nyonya Dian. "Ridho, kamu melewatkan meeting kemarin," sambut Nyonya Dian. Suaranya datar tanpa nada menyalahkan, hanya efisiensi. "Saya tahu. Saya minta maaf. Tapi saya perlu bertemu dengan Pak Sam. Hari ini, sangat penting. Ada jeda. Saya akan lihat jadwal beliau." "Ini tentang apa?" "Tentang pameran tunggal. Dan tentang kontrak saya." Sepanjang perjalanan ke gedung Semcorp, Ridho memandang kota melalui jendela taksi. Ia melihat orang-orang berjalan, pedagang kaki lima membuka gerai, kehidupan yang berjalan dengan jujur dalam kesederhanaannya. Ia merindukan kejujuran itu. Ia diantar langsung ke ruang kerja pribadi Pak Sam. Ruangan itu luas, dengan satu dinding penuh buku dan sebuah lukisan abstrak besar bernuansa biru dan emas, sebuah karya yang pasti sangat mahal. Pak Sam sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, mengetik sesuatu di laptop. Ia terlihat sempurna, terkendali. "Ridho,
Silakan duduk, sapa Pak Sam, menutup laptopnya. Senyumnya profesional. Nyonya Dian bilang ada hal penting. Masalah dengan persiapan pameran? Atau ada kendala teknis? Ridho duduk, melipat tangannya di pangkuan untuk menahan gemetar. Bukan kendala teknis, Pak. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin membatalkan kontrak dan membatalkan pameran tunggal di Galeri Langit. Senyum di wajah Pak Sam tidak hilang, tapi matahari yang memantul di matanya seolah meredup sedikit. Membatalkan? Ridho, ini sudah masuk tahap akhir. Undangan sudah dicetak. Media sudah dihubungi. Ini bukan hal sepele. Saya tahu, Pak, dan saya bersedia menanggung semua biaya pembatalan yang sudah dikeluarkan dari sisa uang muka dan tunjangan saya. Saya akan mengembalikan semuanya, apapun yang belum saya gunakan. Pak Sam mengamatinya dengan seksama. Ini tentang kontroversi plagiat di media sosial kemarin? Itu hanya angin lalu, Ridho. Tim humas saya sudah menyiapkan pernyataan untuk membela kamu. Kita bisa mengubahnya menjadi publisitas yang menguntungkan. Bukan tentang itu, Pak, sahut Ridho, suaranya kini lebih tegas. Ini tentang kebenaran. Kebenaran. Pak Sam sedikit menyeringai, seolah mendengar kata yang naif. Iya. Kebenaran bahwa saya tidak bisa lagi melukis dengan arahan yang bukan dari hati saya. Kebenaran bahwa pameran Metamorfosis ini. Ridho menunjuk ke arah luar jendela, seolah menunjuk ke arah galeri yang jauh. Itu adalah cerita yang Bapak inginkan. Bukan cerita saya. Saya terjebak dalam narasi yang Bapak rancang. Saya sudah kehilangan suara saya sendiri. Setiap seniman butuh bimbingan, Ridho, kata Pak Sam. Nadanya mulai kehilangan kesabaran. Kamu berpikir Van Gogh atau Picasso tidak punya patron atau dealer yang mengarahkan mereka? Seni dan bisnis adalah dua sisi mata uang yang sama. Tapi bisnisnya tidak boleh membunuh seninya, Pak, jawab Ridho. Matanya mulai berkaca-kaca tapi ia tahan. Saya mendengar percakapan Bapak dengan Nyonya Dian kemarin. Di ruang tunggu. Sekarang, perubahan terjadi. Senyum di wajah Pak Sam benar-benar hilang. Ekspresinya berubah menjadi netral, kalkulatif. Sebuah penghalang turun di antara mereka. Jadi kamu tahu, ucap Pak Sam, datar. Saya tahu. Saya tahu saya hanya produk pertama dalam seri Art Discovery, Bapak. Saya tahu Bapak akan melepas saya jika pasar sudah jenuh. Ridho menghela napas. Rasa sakit itu nyata. Terima kasih telah memberikan saya semua ini, Pak. Uang itu menyelamatkan keluarga saya. Tapi saya tidak bisa terus menjadi produk. Saya ingin karya saya bicara sendiri. Bukan atas nama strategi pasar atau narasi yang dipaksakan. Diam yang panjang memenuhi ruangan. Pak Sam memandangnya, dan untuk pertama kalinya, Ridho melihat sesuatu selain rasa percaya diri atau kalkulasi di mata pria itu. Sebuah secercah rasa hormat yang tertahan. Kamu mengerti konsekuensinya, kan? Kata Pak Sam akhirnya. Dunia seni itu kecil. Membatalkan pameran besar seperti ini, apalagi melawan saya, akan membuatmu dicap sebagai orang yang tidak profesional, tidak bisa diandalkan. Kolektor akan ragu. Galeri lain akan takut. Kamu bisa kembali ke titik nol. Bahkan lebih buruk, karena sekarang ada stigma. Saya tahu, jawab Ridho. Titik nol. Kata itu menakutkan. Tapi titik nol yang jujur lebih baik daripada puncak yang dibangun di atas kebohongan. Tapi saya lebih takut kehilangan diri saya selamanya. Lebih takut lukisan saya nanti hanya menjadi dekorasi untuk narasi yang bukan milik saya. Pak Sam berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Kamu punya keberanian yang tidak biasa, Ridho. Atau mungkin kebodohan yang luar biasa. Ia menoleh. Saya tidak akan menghalangimu. Kontrak bisa dibatalkan. Tapi ingat, saya tidak akan memberikanmu bantuan lagi. Tidak ada pendanaan, tidak ada koneksi, tidak ada perlindungan. Kamu akan sendirian. Itu yang saya inginkan, Pak. Untuk berdiri sendiri dengan karya saya. Baik, ucap Pak Sam. Kembali ke mejanya dan mulai mengetik sesuatu.
Nyonya Dian akan menyiapkan dokumen pembatalan. Kamu akan mengembalikan sisa dana yang belum digunakan dan melunasi biaya pembatalan praproduksi pameran. Perhitungannya akan ketat. Kamu mungkin akan kembali hampir miskin. Ridho mengangguk. Saya terima. Saat ia akan berbalik pergi, Pak Sam memanggilnya. Ridho. Ridho menoleh. Satu nasihat dari satu seniman bisnis pada seniman murni, kata Pak Sam, dan kali ini nada datarnya mengandung sedikit sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Keberanianmu hari ini saya hormati. Tapi jangan pernah meromantisakan kemiskinan atau kesendirian. Itu bukan sumber inspirasi yang bisa diandalkan. Itu hanya kesulitan. Temukan jalanmu, tapi jangan terlalu bangga untuk mempelajari cara berjalan di dunia nyata. Ridho memandangnya, lalu membungkuk pelan. Terima kasih untuk semuanya, Pak Sam, dan untuk nasihatnya. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang ringan, meski hatinya berat. Ia baru saja membakar jembatannya menuju dunia gemerlap. Di depannya hanya ada ketidakpastian yang gelap. Tapi di dalam kegelapan itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ridho melihat sebuah titik cahaya kecil. Itu adalah cahaya miliknya sendiri. Kecil, rapuh, tetapi nyata. Dan ia akan berjalan menuju cahaya itu, satu langkah jujur pada satu waktu. Pilihannya telah dibuat. Sekarang, saatnya menghadapi konsekuensinya, dan menemukan Ridho yang sebenarnya. Lagi, proses pembatalan kontrak berjalan cepat, dingin, dan efisien di bawah pengawasan Nyonya Dian. Dalam waktu 3 hari, kehidupan Ridho yang mewah dicabut hingga ke akar-akarnya. Perhitungan biaya pembatalan pameran, pemotongan sisa tunjangan, dan pengembalian dana studio dan peralatan yang dipinjamkan, menghabiskan hampir seluruh uang yang masih ia miliki. Cek terakhir yang ia terima hanya cukup untuk membayar sisa sewa kamar kos lamanya selama 6 bulan ke depan, dan beberapa tabungan kecil untuk hidup sederhana. Studio mewah itu dikosongkan. Kanvas-kanvas besar, Metamorfosis, yang belum selesai, beserta goresan amarah di salah satunya, diambil oleh tim Pak Sam. Mungkin suatu hari nanti, ini akan menjadi artefak yang menarik dari fase awal kariermu, ujar Nyonya Dian dengan nada datar saat mereka membawanya pergi. Ridho hanya mengangguk. Biarkan saja itu menjadi milik mereka. Itu bukan lagi miliknya. Mobil SUV mewah dikembalikan. Pakaian-pakaian bermerek ia jual online dengan harga murah. Perlengkapan lukis profesional yang tersisa ia kemas dalam beberapa kardus dan kirim pulang ke kampung. Untuk adiknya yang tertarik pada seni, ia hanya menyimpan tas lukis lamanya yang lusuh, berisi kuas-kuas sederhana, cat akrilik dasar, dan beberapa kanvas kecil berukuran 30x40. Kamar kos lamanya di Gang Buntu itu terasa lebih sempit, lebih pengap, dan lebih suram dari yang ia ingat. Bau apek dan tanah basah yang familiar menyambutnya. Namun, ada kelegaan aneh di sini. Tidak ada lagi ekspektasi yang menggantung. Tidak ada lagi penilaian dari Nyonya Dian. Hanya ada dirinya, dan dinding-dinding yang pernah menjadi saksi kelahirannya sebagai seniman. Hari-hari pertama di titik nol itu terasa hampa. Kebiasaan lamanya terganggu. Biasanya pukul 9 pagi ia sudah harus di studio. Sekarang ia hanya terbaring di kasur tipis, mendengarkan suara tetangga dan lalu lalang di gang. Media sosial ia hindari. Ia tahu cibiran pasti semakin menjadi-jadi setelah kabar pembatalan pameran bocor. Dunia seni menganggapnya sebagai seorang pecundang yang tidak bisa menangani tekanan, atau lebih buruk, seorang pembangkang yang tidak tahu terima kasih. Pada hari keempat, depresi mulai menggerogoti. Makanan yang ia pesan terasa tak enak. Ia memandangi kanvas kosong yang ia letakkan di atas dingkluk kayu, tetapi tidak ada dorongan untuk menyentuhnya. Yang ada hanyalah ketakutan yang besar. Bagaimana jika Andre benar? Bagaimana jika, teratai, itu memang hanya kebetulan? Bagaimana jika aku memang tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan? Namun, di tengah keputusasaan itu, satu hal kecil terjadi. Ia membersihkan kamarnya, dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kardus tua terselip di bawah tempat tidur. Di dalamnya adalah barang-barang peninggalan masa lalunya, buku sketsa SMA, foto-foto lama, dan beberapa lukisan cat air yang sangat kuno. Di antara semuanya, ada sebuah foto kecil yang lusuh. Foto itu memperlihatkan dirinya yang masih kecil,
Duduk di pangkuan ayahnya yang sedang memegang sebuah kuas, membantu Ridho kecil mengecat sebuah gambar kapal di atas kertas. Wajah ayahnya, yang sudah samar-samar dalam ingatannya, terlihat begitu sabar dan bangga. Ingatan itu membanjiri Ridho. Ayahnya, seorang buruh bangunan yang juga hobi melukis di hari libur, selalu bilang, "Lukisan yang bagus itu bukan yang paling mirip, nak, tapi yang paling jujur, yang bercerita." Air mata menetes di pipi Ridho. Ia telah melupakan itu. Ia telah terlena oleh penilaian bagus dari orang lain, dari Pak Sam, dari pasar, dari media sosial. Ia lupa pada jujur. Keesokan harinya, dengan tekad yang baru lahir dari kerinduan dan penyesalan, Ridho melakukan sesuatu yang sederhana. Ia tidak memaksakan diri untuk membuat karya besar. Ia hanya mengambil buku sketsa tua itu dan pensil. Ia mulai menggambar hal-hal di sekitarnya. Gelas kopi yang pecah pinggirannya, sandal jepit yang nyaris putus, jaring laba-laba di sudut langit-langit, ekspresi wajah ibu penjual sayur di depan kosnya. Ia menggambar dengan lambat, teliti, tanpa beban. Ini bukan untuk pameran. Ini hanya untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa hari mengisi buku sketsa, ia merasa ada otot kreatifnya yang lama tertidur mulai bangun. Masih kaku, tapi hidup. Lalu, ia mengambil satu kanvas kecil. Ia tidak berpikir tema. Ia hanya memandang keluar jendela, melihat sinar matahari sore yang menyorot tepat pada sebidang tanah basah di gang, di mana sebuah tunas kecil tanaman liar, mungkin dari biji yang terbawa angin, berusaha tumbuh di antara pecahan batu bata. Itu saja. Itu subjeknya. Ia mulai melukis. Tidak dengan cat minyak mahal, tapi dengan akrilik yang murah. Ia melukis tanah yang becek, batu bata yang kelabu, dan cahaya hangat yang menyinari tunas hijau kecil itu. Ia melukis dengan ketulusan yang hampir ia lupa. Tidak ada narasi metamorfosis besar. Hanya sebuah fakta sederhana. Kehidupan, yang bandel, tumbuh di tempat yang tak terduga. Saat ia menyelesaikannya, lukisan itu tidak spektakuler. Tapi ada perasaan puas yang dalam, yang tidak ia rasakan sejak melukis, teratai. Ia memberi judul, Tunas di Gang Buntu nomor 7. Proses menyendiri ini juga memberinya waktu untuk merenung. Ia menyadari bahwa perlindungan Pak Sam ibarat payung besar yang juga menghalangi sinar matahari sejati. Di bawahnya, ia tidak pernah benar-benar tumbuh. Ia hanya diarahkan untuk tumbuh ke satu arah tertentu. Ia juga mulai menerima konsekuensi dari pilihannya. Beberapa teman lama yang tulus menghubunginya, mendukung keputusannya. Saras, kurator yang ia temui, mengiriminya pesan singkat, "Dengar kabarmu. Pilihan yang berani. Kalau ada karya baru yang lahir dari sana, saya ingin lihat." Itu memberinya semangat. Hidupnya kini sangat sederhana. Ia makan di warung, jarang keluar malam, dan fokus menggambar dan melukis untuk dirinya sendiri. Uang menipis, tetapi ia tidak panik. Ia mulai menerima pesanan kecil, melukis potret dari foto, atau mural sederhana untuk warung kopi tetangga, dengan harga yang wajar. Itu cukup untuk hidup. Ridho kembali ke titik nol. Tapi titik nol kali ini berbeda. Bukan titik nol karena ketiadaan, tapi titik nol karena penyederhanaan. Ia telah menanggalkan semua lapisan palsu, patron, gaya hidup, ekspektasi orang lain, bahkan ego dirinya sendiri sebagai seniman sensasi. Yang tersisa hanyalah seorang pemuda, sebuah kamar kos, dan sebuah kebutuhan untuk menciptakan yang jujur. Dan dari titik nol yang bersih inilah, sesuatu yang baru dan otentik perlahan-lahan mulai bertunas, lebih kuat dari sebelumnya. Ia masih belum tahu akan menjadi apa, tapi untuk pertama kalinya dalam lama, ia tidak takut dengan prosesnya. 3 bulan setelah Ridho kembali ke kamar kosnya, sebuah undangan sederhana beredar di lingkaran kecil komunitas seni independen. Berbeda dengan kertas art paper tebal dan desain mewah undangan Galeri Langit, undangan ini hanya secari kertas daur ulang, dicetak dengan tinta hitam. Tertulis, pameran tunggal, asal, perupa, Ridho. Pembukaan, Sabtu, 15 Juli 2023, pukul 19 WIB. Tempat, Ruang Saras, sebuah ruang komunitas di kawasan Kota Tua. Di bagian bawah, dengan huruf kecil,
Karya-karya yang lahir setelah segala sesuatu dicopot. Ruang Saras adalah bekas gudang kecil yang disulap menjadi ruang multifungsi. Saras, sang kurator, mengusung konsep raw and honest. Dindingnya tetap bata ekspos, lantai semen belum dihaluskan. Pencahayaannya berasal dari lampu sorot sederhana dan beberapa lampu gantung vintage. Malam pembukaan tiba. Ridho, mengenakan kemeja linen putih yang sudah sering ia cuci dan celana chino biasa, jantungnya berdegup kencang. Ini sangat berbeda. Tidak ada daftar tamu VIP, tidak ada sponsor minuman anggur impor. Hanya ada teko teh jahe panas dan kue tradisional buatan Ibu Saras. Tamu yang datang pun berbeda. Ada Ibu Sari, yang dengan bangga namun tetap sederhana, menyapa beberapa tetangga yang diajak Ridho. Ada adik Ridho yang datang dari kampung. Matanya berbinar melihat kakaknya. Ada beberapa teman lama dari kampus yang tulus mendukung. Ada pemilik warung kopi dan ibu penjual sayur yang pernah menjadi subjek sketsanya. Dan tentu saja, beberapa wajah dari komunitas seni independen, kurator muda, dan seniman jalanan yang penasaran dengan comeback Ridho. Yang tidak hadir adalah orang-orang dari lingkaran Pak Sem, kolektor kelas kakap, atau media arus utama. Dan Ridho lega. Pameran ini kecil, hanya menampilkan 15 karya. Mereka dibagi menjadi 3 bagian sederhana. 1. Lumpur beberapa sketsa arang dan cat air kecil tentang kamar kos, kali belakang rumah, dan potret orang-orang kecil di sekitarnya. Termasuk di sini adalah foto reproduksi, teratai di Kali Kelam, yang asli, milik Pak Sem, hanya fotonya saja, sebagai titik awal. 2. Pencopotan serangkaian lukisan kecil yang gelap dan kacau, menggambarkan kebingungan, kemarahan, dan rasa terperangkap. Salah satunya adalah gambar dirinya yang terbelah di depan mobil mewah, yang ia buat setelah pertemuan dengan Saras. 3. Tunas karya-karya terbarunya. Disinilah keajaiban terjadi. Ada tunas di Gang Buntu nomor 7. Ada lukisan seorang ibu, berdasarkan ibunya, yang sedang menatapnya dengan mata yang penuh kasih dan kelelahan, berjudul Maaf. Ada lukisan ekspresionis tentang sebuah sangkar dengan pintu terbuka, dan seekor burung kecil yang masih ragu-ragu di ambangnya, berjudul Kebebasan yang Menakutkan. Dan yang menjadi pusat pameran, sebuah lukisan medium size yang ia selesaikan dengan susah payah, sebuah potret dirinya sendiri, memegang kuas, sedang menatap langsung pada pemirsa. Di matanya ada keraguan, kelelahan, tetapi juga keteguhan yang baru. Latar belakangnya adalah perpaduan antara dinding studio mewah yang memudar dan dinding kamar kosnya yang bocor. Judulnya, Siapa Aku Sekarang. Tidak ada narasi metamorfosis yang dramatis. Tidak ada jaminan dari gelap ke terang. Yang ada hanyalah sebuah perjalanan yang jujur, dari kesederhanaan, melalui kesesatan dalam kemewahan, lalu kembali kepada kesederhanaan yang lebih sadar dan bermakna. Saat tamu-tamu berjalan, Ridho mendengar komentar-komentar yang berbeda. Lihai, ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Wah, lukisan ibunya bikin terharu. Ya, ini baru namanya seni. Jujur, nggak pakai make up. Bahkan ibu penjual sayur berkata, "Loh, kok saya jadi dilukis, Dok? Jadi cantik." Namun, momen paling mengharukan datang dari seorang tamu tak terduga. Menjelang pameran berakhir, seorang pria paruh baya dengan kemeja sederhana menghampiri Ridho. Ia adalah seorang kurator senior dari Museum Nasional yang diundang secara pribadi oleh Saras. "Ridho," ujarnya sambil menjabat tangan Ridho. "Saya Bimo. Saya tahu semua kontroversimu. Tapi melihat karya-karyamu di sini, ini yang kami cari. Sebuah dokumentasi jiwa yang otentik. Bolehkah saya mengusulkan sesuatu? Kami sedang merencanakan program akuisisi untuk karya seniman muda yang merekam fenomena sosial dan personal dengan jujur. Kami sangat tertarik untuk mengakuisisi teratai di Kali Kelam untuk koleksi permanen kami." Ridho tertegun. "Tapi, lukisan aslinya milik Pak Sem, Pak." "Saya sudah berbicara dengan Pak Sem," ujar Bimo tersenyum. "Dia setuju untuk melepasnya, dengan syarat lukisan itu disumbangkan ke museum. Dia bilang, mungkin itu tempat yang lebih tepat untuknya daripada di ruang tamu seorang kolektor. Dan dia juga bilang,
Ini adalah bentuk penghargaannya atas pilihan beranimu. Ridho diam. Emosi berkecamuk. Lukisan yang mengubah hidupnya, yang sempat menjadi komoditas, akhirnya akan menemukan rumah yang bermakna. Di museum, ia akan dilihat, dipelajari, dan diinterpretasikan oleh banyak orang, bukan sebagai aset investasi, tetapi sebagai karya seni. Dan, lanjut Bimo, kami juga tertarik dengan karya barumu ini. Siapa aku, sekarang? Apakah kamu bersedia menjualnya untuk koleksi kami? Ridho memandang lukisan potret dirinya itu. Itu adalah gambaran dirinya yang paling rentan dan jujur. Untuk menjualnya terasa seperti menjual sepotong jiwanya lagi. Tapi kepada museum, itu berbeda. Saya bersedia, Pak, jawab Ridho akhirnya. Dengan syarat, judul dan konteks pameran ini dicantumkan dengan jelas. Bahwa ini adalah bagian dari perjalanan asal. Tentu, itulah nilainya, kata Bimo. Pameran itu ditutup dengan sukacita yang tenang. Tidak ada sorotan kamera TV, tidak ada headline sensasional. Tapi bagi Ridho, ini adalah kemenangan terbesarnya. Ia telah mendapatkan kembali suaranya. Ia telah ditemukan, bukan oleh pasar, tapi oleh dunia seni yang ia hormati. Dan yang paling penting, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Saat ia membantu membersihkan ruang pameran, Saras menghampirinya. Bagaimana perasaanmu? Lega, jawab Ridho. Dan, bersyukur. Terima kasih, Saras, atas segalanya. Kamu yang melakukan semua pekerjaan beratnya, ujar Saras. Saya hanya memberi ruang. Oh iya, ada kabar dari Pak Sam, melalui Bimo tadi. Dia bilang, kamu bebas dari kontrak, dan dia tidak akan menghalangimu. Tapi dia juga berpesan, semoga kamu menemukan cara berjalan di dunia nyata tanpa harus menjual jiwamu. Ridho tersenyum. Mungkin di suatu tempat, Pak Sam masih melihatnya sebagai sebuah proyek yang menarik. Tapi itu tidak lagi penting. Ridho keluar dari ruang pameran, menatap langit malam kota yang dipenuhi bintang-bintang samar. Uang dari penjualan karya ke museum akan memberinya modal untuk hidup sederhana dan fokus pada karya-karya baru. Ia tidak akan lagi menjadi sensasi semalam. Ia akan menjadi Ridho, seorang seniman yang berkembang pelan, dengan karya-karya yang lahir dari pengamatan, perenungan, dan kejujuran. Perjalanannya dari seorang pemuda miskin yang hobi melukis, melalui pusaran kekayaan dan pengkhianatan, akhirnya membawanya pulang. Bukan ke kamar kos yang miskin, tapi ke sebuah tempat di dalam dirinya yang kaya akan makna dan integritas. Di sana, di atas kanvas kehidupannya yang sekarang ia kendalikan sepenuhnya, Ridho siap untuk melukis bab-bab selanjutnya, satu goresan jujur pada satu waktu.